Nama saya Rania, usia saya 32 tahun. Jika ada yang bertanya, momen apa dalam hidup sebagai menantu yang paling membuat saya sadar bahwa kesabaran ada batasnya, saya tidak akan butuh waktu lama untuk berpikir. Momen itu adalah sore hari ketika ibu mertua saya menyuruh saya memasak rendang untuk adik ipar yang sedang hamil. Lalu, beliau menampar saya berkali-kali hanya karena saya berani berkata, "Hari ini Rania tidak bisa memasak, Bu." Sore itu, saya baru saja pulang dari klinik kandungan. Usia kehamilan saya baru memasuki bulan kelima, tetapi selama beberapa minggu terakhir, tubuh saya terasa sangat lelah. Dokter melihat hasil tes laboratorium saya lalu dengan nada serius mengingatkan bahwa saya mengalami anemia, tekanan darah rendah, dan ada tanda-tanda kontraksi ringan. Saya sama sekali tidak boleh berdiri terlalu lama, mengangkat beban berat, atau stres. Sebelum pulang, dokter bahkan mengulangi pesannya 2 kali, ibu harus istirahat total. Kalau pusing, sakit perut bagian bawah, atau keluar flek, langsung ke rumah sakit. Jangan dianggap remeh. Saya melipat kertas resep dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam tas, berharap bisa segera berbaring setibanya di rumah. Namun, begitu membuka pintu, aroma tumisan bumbu dan rempah yang tajam langsung menusuk hidung, membuat perut saya mual. Saya harus berpegangan pada rak sepatu, dan membungkuk untuk mengatur napas demi menahan muntah. Di ruang tamu, ibu mertua saya, Bu Laras, sedang duduk mengupas kacang. Sementara itu, Wita, adik ipar saya, berbaring manja di sofa, kedua kakinya disangga bantal, tangannya asyik menggulir layar ponsel. Di hadapannya, sepiring anggur impor sudah habis lebih dari separuh. Melihat saya pulang, ibu mertua tidak bertanya bagaimana hasil pemeriksaan saya atau apakah bayinya sehat. Beliau hanya mengangkat kepala dan berkata seolah sudah menunggu sejak tadi. "Rania, sudah pulang, cepat ganti baju, lalu masak rendang. Wita dari pagi sudah ngidam." Ibu hamil kalau ngidam tidak dituruti, nanti anaknya ngecesan. Saya merasa salah dengar. Saya meletakkan tas, mencoba menjaga suara agar tetap lembut. "Hari ini Rania capek sekali, Bu. Dokter baru saja bilang Rania harus banyak istirahat, tidak boleh lama-lama di dapur. Lagi pula, bau daging dan bumbu pekat bikin Rania mual sekali." Wita yang sedang berbaring tiba-tiba meletakkan tangan di perutnya, suaranya terdengar manja. "Sudahlah Bu, kalau Mbak Rania capek, tidak apa-apa. Wita bisa tahan, kok. Cuma dari tadi pagi si jagoan di dalam perut ini nendang-nendang terus." Wita kira dia mau makan rendang. Selesai berkata, ia menghela napas sambil melirik ke arah ibu mertua. Gaya bicaranya yang seolah tidak meminta, tetapi sengaja menyinggung anak laki-laki di dalam kandungannya, sudah sangat saya kenal. Benar saja. Wajah Bu Laras langsung masam. Sama-sama hamil, kok. Yang satu pengertian, yang satunya lagi cuma mikirin diri sendiri. Wita itu suaminya tidak ada di sampingnya, perutnya membawa cucu laki-laki penerus keluarga ini. "Kamu sebagai kakak ipar, masak rendang satu panci saja apa ruginya?" Saya menggigit bibir, menahan rasa sesak di dada. Bagaimana kalau Rania pesankan dari rumah makan Padang dekat sini? Restorannya bersih, masakan mereka juga enak. Nanti Rania yang bayar, biar diantar langsung ke rumah. Bu Laras menggebrak meja dengan kulit kacang. Masakan luar siapa yang tahu mereka pakai apa saja? Ibu maunya masakan rumah. Kamu ke pasar, beli daging sapi yang bagus, tambah kelapa tua untuk santan, kentang kecil, sama bumbunya sekalian. Masak yang banyak supaya Wita bisa makan untuk 2 hari. Saya menatap Wita. Ia masih berbaring, bahkan menarik selimut tipis untuk menutupi perutnya. Sama sekali tidak ada niat untuk bangun. Padahal, saya bekerja sambil hamil. Biaya hidup di rumah ini pun sebagian besar ditanggung oleh saya dan suami. Saya menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, saya tidak mau berputar-putar lagi. Rania juga sedang hamil, Bu, bukan pembantu. Hari ini Rania tidak akan memasak. Kalau ibu mau merawat Wita, ibu bisa memasak, atau biar Rania pesankan makanan. Ruangan mendadak hening. Bu Laras menatap saya, tidak percaya menantu yang selama ini selalu mengalah berani menolak terang-terangan. Beliau berdiri, menunjuk wajah saya. "Sejak rumah ini atas nama kalian berdua, kamu mulai besar kepala. Ya, kamu pikir ibu dan adikmu ini menumpang karena sedang susah,
jadi kamu bisa seenaknya? Saya masih berusaha tenang. Rania tidak pernah menganggap ibu menumpang. Tapi hidup bersama harus saling menghargai. Rania tidak sehat, Rania berhak istirahat. Hak? Beliau tertawa sinis. Kamu ini baru mengandung anak perempuan saja sudah merasa seperti membawa harta karun. Wita ini mengandung anak laki-laki, yang nanti akan melanjutkan nama keluarga ini. Kamu pakai dasar apa mau membandingkan diri? Ucapan itu seperti pisau yang mengiris hati saya. Belum sempat saya menjawab. Beliau sudah menerjang. Tamparan pertama mendarat telak di pipi kiri saya, membuat telinga saya berdengung. Tamparan kedua menyusul begitu cepat, begitu keras hingga saya terhuyung dan punggung saya membentur ujung rak sepatu. Saya memeluk perut, berteriak ketakutan, "Ibu, berhenti." Rania sedang hamil. Tapi Bularas tidak berhenti. Beliau mencengkeram pergelangan tangan saya sambil menggeram, "Biar ibu ajari kamu sopan santun. Biar kamu tahu siapa ibu dan siapa anak di rumah ini." Wita sontak bangkit, tetapi bukan untuk melerai. Ia hanya berdiri di samping, matanya membelalak, lalu dengan tenang berjalan ke arah pintu utama dan menguncinya. Tepat saat Bularas mengangkat tangan untuk menampar lagi, pintu depan terbuka dengan keras. Bima, suami saya, baru saja pulang membeli vitamin untuk saya. Kantong plastik di tangannya jatuh ke lantai saat melihat saya memeluk perut dengan sebelah pipi memerah, sementara ibunya masih mencengkeram tangan saya erat. Ia segera menarik saya ke belakang punggungnya lalu berkata dengan suara menahan amarah, "Apa yang ibu lakukan pada istriku?" Bularas masih bersikap galak. "Ibu sedang mendidik istrimu. Dia berani melawan, tidak mau memasak untuk adik iparnya." Bima menoleh ke arah Wita yang berdiri di dekat pintu, lalu kembali menatap ibunya. Wajahnya menjadi dingin dan menakutkan. "Sudah menumpang, makan dan minum semua kami yang tanggung, sekarang ibu malah memukul istriku, dan kamu," ia menunjuk Wita, "kakak iparmu dipukuli, kamu hanya menonton sambil mengunci pintu?" Ia menunjuk lurus ke arah luar, suaranya menggema di seluruh rumah, "Kalian berdua, bereskan barang-barang kalian. Keluar dari rumah saya sekarang juga." Bularas tertegun. Wita pucat pasi, buru-buru meraih ponselnya dan menunduk. Di tengah kekacauan itu, saya tanpa sengaja melihat pesan singkat yang baru saja ia kirim. "Rencana kita gagal. Mas Bima sudah sepenuhnya membela Mbak Rania." Punggung saya terasa dingin. Ternyata, keinginan makan rendang hari itu bukan sekadar ngidam ibu hamil biasa. Di baliknya, ada sebuah rencana yang tidak pernah saya ketahui. Untuk memahami mengapa ibu mertua dan Wita bisa begitu seenaknya menganggap rumah kami seperti milik mereka, bahkan berani merencanakan untuk memaksa saya melayani mereka, saya harus menceritakan kisah yang terjadi 4 bulan sebelumnya. Saat itu, tak seorang pun dari kami menyangka bahwa sebuah tawaran investasi yang terdengar menggiurkan bisa menyeret seluruh keluarga ke dalam jurang yang begitu dalam. Setelah ayah mertua saya meninggal, Bularas tinggal bersama keluarga Budi, adik Bima, di rumah peninggalan orang tua mereka. Bima adalah anak sulung, tetapi sudah tinggal terpisah sejak menikah dengan saya. Ia bekerja sebagai insinyur pengawas proyek, pribadinya sangat teliti, dan setiap penghasilannya selalu diperhitungkan dengan jelas. Sebaliknya, Budi selalu ingin cepat kaya. Ia berganti-ganti pekerjaan. Hari ini menjual mobil, besok menjadi agen asuransi, beberapa bulan kemudian mengumumkan akan membuka perusahaan sendiri. Bularas selalu membela anak bungsunya. Setiap kali Bima mencoba memberi nasihat, beliau pasti berkata, "Kakakmu itu cuma tahu jadi pegawai, jadi lihat adiknya punya cita-cita tinggi, dia iri. Kalau Budi ketemu kesempatan yang tepat, dia bisa lebih kaya dari kita semua." Kata-kata itu semakin membuat Budi yakin bahwa ia punya bakat bisnis, hanya tinggal menunggu satu kesempatan untuk mengubah nasib. Kesempatan itu datang dalam wujud seorang pria bernama Danu. Menurut cerita Wita, Danu adalah teman lamanya. Penampilannya necis, mengendarai mobil mewah, dan bicaranya sangat meyakinkan. Saat pertama kali datang ke rumah, ia meletakkan setumpuk peta perencanaan, beberapa fotokopi sertifikat tanah, dan mengatakan bahwa area yang sedang ia kumpulkan modalnya akan segera dibangun jalan tol. Tanah yang dibeli seharga 300 juta rupiah sekarang, 6 bulan lagi bisa dijual setidaknya 1,5 kali lipat.
Danu berkata, tapi kesempatan ini hanya untuk orang dekat. Orang luar, biar punya uang, belum tentu bisa masuk. Bima yang mendengar itu langsung menanyakan izin proyek, informasi pemilik tanah, dan legalitas lainnya. Danu hanya tersenyum dan berkata, orang bisnis besar tidak bisa membuka semuanya terlalu cepat. Ia juga dengan cerdik menyentuh harga diri Budi, Mas Bima orang teknik, jadi terbiasa melihat semua harus di atas kertas. Kalau pebisnis, harus berani selangkah di depan pasar. Malam itu, Bima menarik adiknya untuk bicara empat mata. Aku sudah lihat sekilas, berkasnya banyak yang kurang. Jangan transfer uang sebelum kamu pastikan status tanahnya jelas. Budi menepis tangan kakaknya. Mas takut aku lebih kaya, kan? Kesempatan datang kok malah ditanya surat ini itu, nanti keburu diambil orang lain. Wita yang berdiri di sampingnya ikut menimpali. Mas Bima terlalu hati-hati, makanya seumur hidup cuma bisa mengandalkan gaji. Kami ini masih muda, harus berani ambil risiko sekali biar nasib berubah. Saya yang bekerja sebagai akuntan menawarkan diri untuk memeriksa arus kas, perjanjian investasi, dan badan hukum penerima dana. Wita langsung tersenyum sinis. Mbak kan kerjanya cuma urus pembukuan kantor. Mana tahu soal tanah. Ini investasi besar, bukan sekadar menjumlahkan kwitansi. Sejak saat itu, Budi dan Wita mulai menanamkan semua uang mereka ke proyek itu. Awalnya dari tabungan untuk renovasi rumah, lalu mereka meminjam dari teman-teman, menggadaikan mobil baru mereka, dan bahkan menjaminkan apartemen kecil yang tadinya hendak disewakan. Danu terus-menerus mengirimkan foto orang lain yang menandatangani kontrak, foto jamuan makan, dan foto serah terima uang, membuat mereka semakin yakin sedang berada di lingkaran investasi elit. Namun, bahaya terbesar bukan terletak pada jumlah modal yang mereka setor. Danu juga membujuk Budi untuk menjadi direktur di sebuah perusahaan pialang baru. Katanya, ia butuh orang muda dengan rekam jejak bersih untuk menjadi perwakilan yang menandatangani kontrak dengan klien. Sebagai imbalannya, Budi akan mendapat persentase tambahan dari setiap transaksi. Bima yang tahu soal ini langsung menemui adiknya. Ia meletakkan setumpuk dokumen di meja, menunjuk bagian tanggung jawab hukum, dan berkata, kamu yang tanda tangan sebagai direktur, berarti kamu yang bertanggung jawab, tidak bisa nanti bilang cuma formalitas. Budi tetap keras kepala. Sudah ada Pak Danu yang urus semuanya. Aku cuma atas nama biar prosedurnya lancar. Orang percaya sama aku, makanya dikasih kesempatan. Bu Laras juga ikut marah. Bima cuma bisa menakut-nakuti adiknya. Beliau bahkan menggadaikan sertifikat rumah peninggalan suaminya untuk menambah modal investasi si anak bungsu. Ketika Bima mencoba mencegah, beliau menyatakan, rumah ini milik ibu, ibu mau bantu anak yang mana itu hak ibu. Nanti kalau Budi sudah sukses, uangnya kembali berkali-kali lipat. Tidak sampai 3 bulan, kantor Danu tutup. Ponselnya tidak aktif, dan seluruh stafnya menghilang. Tanah yang dipromosikan ternyata sedang dalam sengketa, atau sama sekali bukan milik perusahaannya. Puluhan investor mendatangi rumah Budi karena di semua surat perjanjian, tertera tanda tangannya sebagai direktur. Saat itulah Budi panik. Ia terus berkata bahwa ia juga ditipu, tetapi semua bukti menunjukkan dialah yang menerima uang dan menjanjikan keuntungan. Beberapa dana bahkan masuk melalui rekening perusahaan yang ia kelola. Pihak berwenang memanggilnya untuk dimintai keterangan, lalu menahannya untuk penyelidikan lebih lanjut. Bu Laras menangis histeris melihat putra bungsunya dibawa. Beliau berlari ke sana kemari meminjam uang, menjual perabotan, dan akhirnya terpaksa menjual rumah yang ditempatinya untuk membayar utang bank dan mengganti sebagian kerugian. Namun, jumlahnya tetap tidak cukup. Wita, yang saat itu baru hamil hampir 3 bulan, suaminya ditahan. Apartemen sudah dijaminkan, rumah mertua pun terjual. Ia menangis terseduh-seduh di hadapan kami. Kalau Mas dan Mbak tidak bantu, kami benar-benar tidak tahu harus kemana. Meskipun sebelumnya pernah diremehkan oleh mereka, hati saya luluh. Saya berkata pada Bima bahwa Bu Laras sudah tua, dan Wita sedang hamil. Tidak mungkin kami membiarkan mereka terlunta-lunta mencari kontrakan di tengah situasi kalut ini. Kami pun sepakat membawa mereka tinggal sementara di rumah kami. Di hari mereka pindah, Bu Laras menggenggam erat tangan saya, air matanya berlinang. Beliau berkata, setelah musibah ini, ibu baru tahu siapa yang tulus.
mulai sekarang, ibu tidak akan membiarkan kamu susah lagi. Wita juga menunduk, berbisik meminta maaf atas kata-kata kasarnya dulu. Saya hanya memberikan satu syarat. Kalau tinggal bersama, kita harus saling menghormati. Siapa yang sehat, kita berbagi pekerjaan rumah. Masalah uang juga harus jelas. Keduanya mengangguk cepat. Saat itu, saya benar-benar percaya bahwa musibah telah mengubah mereka. Saya tidak menyangka ucapan terima kasih itu hanya bertahan selama 2 bulan. 2 bulan pertama setelah ibu mertua dan Wita pindah, semuanya berjalan begitu damai sampai saya sempat berpikir bahwa kekhawatiran saya berlebihan. Sikap Bu Laras berubah total. Setiap pagi beliau bangun lebih awal untuk menyapu rumah dan menyiangi sayuran. Kadang-kadang, beliau bahkan mengambil alih tugas memasak sarapan sambil berkata, "Kamu kerja seharian, capek. Biar urusan rumah ibu yang bantu." Wita yang tadinya manja juga menjadi lebih penurut. Pakaiannya ia cuci sendiri, piring makannya langsung ia bawa ke dapur, dan setiap bertemu saya, ia selalu berkata, "Terima kasih, Mbak." Melihat mereka seperti itu, Bima merasa lega. Suatu malam, ia berkata pada saya, "Mungkin musibah Budi benar-benar membuat ibu dan Wita berubah. Orang memang harus kena cobaan besar baru bisa menghargai orang di sekitarnya." Saya pun ingin percaya begitu. Meskipun kata-kata pedas mereka dulu masih membekas, saya tidak mau hidup dalam kewaspadaan terus-menerus. Orang yang sudah masuk ke rumah saya usahakan untuk perlakukan dengan baik. Saat itu, Wita sedang hamil dan suaminya ditahan, jadi saya sangat kasihan padanya. Uang untuk periksa kandungan kadang kurang, saya yang memberinya. Suplemen kehamilan yang diresepkan dokter mahal, saya juga yang membelikannya. Saya bahkan merapikan kamar terluas di lantai bawah untuknya, menambahkan kursi santai di dekat jendela karena berpikir perutnya yang semakin besar akan membuatnya sulit naik turun tangga. Awalnya Wita tampak sangat terharu. Ia menerima vitamin yang saya berikan dengan mata berkaca-kaca. "Nanti kalau Mas Budi sudah bebas, aku pasti akan bilang padanya untuk mengingat kebaikan Mas dan Mbak seumur hidup." Saya hanya tersenyum. Namanya keluarga, kalau ada yang susah, ya, dibantu. Kamu jaga kesehatan saja, jangan banyak pikiran. Sekitar sebulan lebih setelah itu, giliran saya yang mengetahui bahwa saya hamil. Hari itu, melihat 2 garis merah di alat tes kehamilan, tangan saya gemetar hingga nyaris menjatuhkannya. Saya dan Bima sudah menikah beberapa tahun, tetapi karena kesibukan kerja dan kondisi kesehatan saya yang kurang stabil, rencana memiliki anak selalu tertunda. Hari itu, Bima memeluk saya di tengah ruang tamu sambil tertawa seperti anak kecil. Akhirnya aku jadi ayah. Bu Laras awalnya ikut senang. Beliau langsung membeli seekor ayam kampung untuk dimasak opor dan menelepon kerabat untuk mengabarkan bahwa rumah akan kedatangan cucu baru. Namun kebahagiaan itu berubah dengan cepat ketika hasil USG memprediksi bahwa bayi yang saya kandung kemungkinan perempuan, sementara Wita dikabarkan mengandung anak laki-laki. Saya masih ingat betul hari ketika Wita keluar dari ruang periksa sambil membawa hasil USG. Bu Laras langsung merebut kertas itu, lalu tersenyum begitu lebar hingga matanya menyipit. "Tuh, kan, apa kata ibu? Perutnya lancip begini pasti laki-laki." Beliau menoleh ke arah saya, suaranya terdengar ringan tetapi menyakitkan. "Kalau Rania, sepertinya perempuan." "Ya sudah, tidak apa-apa, biar di rumah ini ada sepasang." Saya tidak berkata apa-apa. Bagi saya dan Bima, laki-laki atau perempuan sama saja. Namun, sejak hari itu, perbedaan perlakuan Bu Laras mulai terasa. Pagi hari, jika saya bangun terlambat 10 menit karena lelah, beliau akan sengaja berbicara keras dari luar kamar, "Mau kerja juga harus tahu diri, siapkan sarapan dulu." Sementara jika Wita tidur sampai siang, beliau justru menyuruh semua orang beraktivitas tanpa suara, karena dia sedang mengandung cucu laki-laki, harus banyak istirahat. Setiap ada makanan enak, misalnya ikan bakar, beliau akan menyisihkan bagian terbaik untuk Wita. Saat ada susu ibu hamil yang baru dibeli, beliau bertanya pada saya, "Punya Wita lebih bagus, kan? Dia mengandung anak laki-laki, nutrisinya harus lebih baik." Wita sangat cerdik. Ia tidak pernah meminta secara langsung. Ia hanya mengelus perutnya sambil tersenyum. "Wita makan apa saja kok, Bu?"
Yang penting si jagoan ini sehat. Sikapnya yang tidak meminta tetapi membuat orang lain merasa wajib melayani itulah yang membuat saya kesal. Pekerjaan rumah pun perlahan-lahan kembali menjadi tanggung jawab saya. Awalnya Wita beralasan pusing sehingga izin tidak membantu, lalu menjadi 2 hari, dan akhirnya hampir setiap hari ia mengaku kandungannya lemah. Padahal, malam harinya ia masih bisa duduk di depan cermin, merias wajah, dan membuat video untuk berjualan online selama 1 jam penuh, tertawa dan berbicara dengan riang. Bu Laras, di sisi lain, kemana-mana selalu bercerita betapa repotnya ia mengurus 2 menantu yang sedang hamil. Padahal, uang belanja, listrik, air, obat-obatan, hingga biaya periksa kandungan Wita hampir seluruhnya ditanggung oleh saya dan suami. Saya tidak perhitungan soal uang, tetapi saya mulai merasa ada yang salah. Suatu sore, saya pulang kerja lebih awal. Begitu sampai di depan pintu, saya mendengar Bu Laras berbisik pada Wita, "Rumah ini memang atas nama Bima dan istrinya. Tapi nanti kalau kamu sudah melahirkan anak laki-laki, kita harus pikirkan bagian untuk cucu kita. Jangan sampai sesemua harta jatuh ke anak perempuannya Rania." Wita pura-pura menasihati, "Jangan begitu, Bu. Ini kan rumah Mas Bima dan Mbak Rania." Tetapi sesaat kemudian, ia bertanya dengan nada polos, "Memangnya rumah ini utang banknya masih banyak, Bu?" Mas Bima pernah bilang tidak, nanti asetnya mau dikasih ke siapa? Saya berdiri di luar pintu, telapak tangan saya terasa dingin. Pertanyaan itu tidak terdengar seperti ucapan orang yang berterima kasih, karena sudah diberi tumpangan. Sejak hari itu, saya mulai lebih berhati-hati. Saya merapikan kembali surat-surat rumah, perjanjian kredit, dan bukti pengeluaran besar, lalu menyimpannya di brankas. Saya juga mulai mencatat setiap uang yang saya berikan pada Wita, bukan untuk menagih, tetapi agar jika terjadi sesuatu, saya tahu kemana uang itu pergi. Lalu suatu malam, ketika melewati kamar Wita, saya tidak sengaja melihatnya memegang ponsel yang berbeda, bukan yang biasa ia gunakan. Layarnya menyala singkat, menampilkan pesan dari nama Mas Danu. Saya berhenti. Danu, nama yang sama dengan orang yang menyeret Budi ke dalam kasus investasi bodong. Melihat saya, Wita terkejut dan langsung membalikkan ponselnya. Saya bertanya, "Kamu masih berhubungan dengan Danu?" Ia menjawab terlalu cepat. "Bukan, itu pelanggan lama. Namanya kebetulan sama." Lalu ia segera masuk ke kamar mandi sambil membawa ponsel itu. Saya tidak bertanya lebih lanjut, tetapi sejak saat itu, saya sadar satu hal, sikap manis mereka selama 2 bulan ini mungkin tidak pernah tulus. Itu hanyalah cara mereka bertahan saat belum punya pijakan. Sekarang, setelah mereka terbiasa hidup di bawah tanggungan kami, topeng itu mulai terlepas sedikit demi sedikit. Tanda-tanda aneh itu membuat saya mulai melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda. Dulu saya selalu menenangkan diri dengan berpikir bahwa Bu Laras hanya lebih memihak anak bungsunya karena kasihan, sementara Wita menjadi labil karena suaminya tersangkut masalah hukum. Namun, semakin lama kami tinggal bersama, saya semakin sadar bahwa jika seseorang benar-benar rapuh atau panik, mereka akan lebih tahu diri ketika dibantu. Sebaliknya, mereka berdua justru semakin merasa berhak atas segalanya. Sejak tahu Wita mengandung anak laki-laki, Bu Laras hampir mengubah seluruh tatanan di rumah. Pagi hari, saya harus bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sebelum berangkat kerja, sementara Wita bisa tidur sampai pukul 10. Suatu hari, saya mual hebat sejak pagi dan hanya sempat merebus beberapa butir telur dan memasak bubur putih. Bu Laras langsung cemberut. "Ibu hamil itu butuh gizi. Wita mengandung cucu laki-laki. Masa sarapannya begini terus?" Saya menatapnya, tidak bisa menahan diri lagi. "Memangnya Rania yang sedang hamil tidak butuh gizi, Bu?" Bu Laras terdiam sejenak, lalu berkata dengan enteng, "Kamu kan kerja, bisa makan di luar. Wita di rumah cuma ada ibu yang urus, ya ibu harus perhatikan dia." Cara bicaranya terdengar masuk akal, tetapi lama-kelamaan segalanya menjadi berat sebelah. Saat membeli ikan salmon, beliau memilih bagian terbaik untuk Wita. Saat membeli susu hamil, beliau bertanya mengapa saya tidak memilih merek yang lebih mahal untuk adik ipar saya. Suatu hari, saya baru saja meletakkan 2 kotak susu yang sama di atas meja. Beliau langsung mengambilnya dan mengeluh, kondisi Wita itu lemah. Kandungannya anak laki-laki,
harusnya minum yang lebih bagus. Kamu ini hemat beberapa puluh ribu rupiah buat apa? Saya mendengarnya dengan perasaan campur aduk antara geli dan sedih. Uang untuk membeli susu itu uang saya, tetapi yang disalahkan juga saya. Wita, di sisi lain, tetap memainkan perannya dengan cerdik. Ia tidak pernah menuntut apapun di depan saya. Ia hanya duduk mengelus perut sambil tersenyum lembut. Wita makan apa saja, kok, Mbak? Ibu saja yang terlalu khawatir. Tetapi malam harinya, saya melihat ia mengirimkan banyak gambar sarang burung walet, kacang-kacangan mahal, dan makanan impor kepada Bu Laras, lalu bertanya, Bu, menurut Ibu, yang ini bagus tidak untuk si jagoan? Urusan rumah tangga juga menjadi semakin tidak masuk akal. Awalnya Bu Laras masih membantu saya memasak, tetapi kemudian beliau beralasan sakit pinggang. Wita selalu berkata bahwa dokter menyarankannya untuk tidak banyak bergerak. Saya tidak menentang ibu hamil beristirahat. Tetapi yang membuat saya jengkel adalah Wita hanya lemah ketika harus mengerjakan sesuatu. Saat membuat video jualan, memotret produk, atau mengobrol dengan pelanggan, ia bisa duduk berjam-jam tanpa masalah. Suatu hari, saya pulang kerja hampir pukul 7 malam. Begitu masuk, saya melihat tumpukan piring kotor sejak siang. Wita sedang asik di depan ponselnya, tertawa-tawa. Bu Laras menonton TV. Saya bertanya, Wita, kok piringnya belum dicuci? Wita langsung meletakkan tangannya di punggung dan berkata dengan suara lemas, tadi sore perutku agak sakit, jadi ibu menyuruhku istirahat. Saya melihat layar ponselnya yang masih menyala, menampilkan video yang baru direkam 10 menit lalu, tetapi saya tidak membongkarnya. Saya hanya diam, mengganti pakaian, lalu masuk ke dapur. Dalam hati, sebuah pertanyaan mulai terbentuk. Sebenarnya saya sedang membantu keluarga melewati masa sulit, atau sedang memelihara kebiasaan mereka untuk bergantung? Jawaban itu semakin jelas dalam sebuah makan malam beberapa waktu kemudian. Bu Laras tiba-tiba berkata, nanti kalau Budi sudah bebas, kalian harus bantu dia memulai lagi. Dia sudah tidak punya apa-apa. Masa mau dibiarkan jadi pegawai seumur hidup? Bima yang sedang makan langsung meletakkan sendoknya. Kalau memulai lagi dengan usahanya sendiri, Bima dukung. Tapi kalau ibu minta pinjam uang untuk dia investasi lagi, Bima tidak setuju. Bu Laras mengerutkan kening. Kamu ini jadi kakak, kok, perhitungan begitu? Rumah sudah ada, pekerjaan kalian juga stabil, pinjam uang bank sedikit untuk adikmu tidak akan membuat kalian mati. Mendengar itu, saya baru sadar bahwa beliau sudah lama mengincar aset kami. Saya berkata dengan tenang, rumah ini masih ada cicilannya, Bu. Lagi pula, masalah Budi belum selesai. Mau memulai lagi juga harus lihat bagaimana tanggung jawabnya nanti. Wita langsung memerah matanya dan meletakkan mangkuknya. Mas dan Mbak bicara begitu, sama saja ingin Mas Budi di dalam sana lebih lama lagi. Bima menatap tajam adik iparnya. Tidak ada yang mau begitu. Tapi salah di mana, harus tanggung jawab di situ. Aku tidak bisa menjaminkan rumah istri dan anakku untuk menyelamatkan kesalahan orang lain. Mendengar itu, Bu Laras langsung menoleh ke arah saya. Sejak menikah, kamu berubah sekali. Dulu tidak pernah kamu perhitungan dengan adikmu. Entah siapa yang setiap hari membisiki di telinganya. Saya tahu kalimat itu ditujukan untuk saya, tetapi saya tetap diam. Bima langsung menimpali, jangan salahkan Rania, Bu. Ini keputusan Bima. Malam itu, saat saya hendak mengambil air minum, saya tidak sengaja mendengar percakapan Bu Laras dan Wita di dalam kamar. Bu Laras berbisik, sekarang jangan berdebat dengan Bima. Dia sedang menuruti istrinya. Kamu bersikap lembut saja, lahirkan anak laki-laki itu, nanti dia lihat cucunya pasti luluh juga. Wita bertanya, tapi sisa utangnya bagaimana, Bu? Kalau dibiarkan, bunga dan uang ganti ruginya makin besar, Mas Budi makin susah. Bu Laras menjawab, nanti Ibu cari cara. Rumah ini tidak kekurangan uang, asal si Rania itu tidak terlalu pelit. Saya berdiri di luar pintu, tangan saya mencengkeram gelas dengan erat. Mereka membicarakan aset kami seolah-olah itu adalah brankas yang tinggal dicari kuncinya. Tidak hanya itu, beberapa hari kemudian, saya menemukan sebuah buku tabungan di dalam tas ibu mertua. Saya tidak sengaja menggeledah. Beliau meminta saya mengambilkan botol minyak angin, dan buku itu tergelincir keluar. Jumlahnya tidak terlalu besar,
tetapi cukup membuat saya terkejut. Selama berbulan-bulan, beliau selalu berkata sudah menjual semua aset, tidak punya uang sepeser pun, sehingga semua biaya hidup bergantung pada kami. Saya meletakkan buku itu kembali ke tempatnya tanpa berkata apa-apa. Saya ingin tahu apa lagi yang beliau sembunyikan. Di saat yang sama, kesehatan saya mulai menurun drastis. Dokter memperingatkan, jika saya terus kurang tidur, stres, dan kelelahan, saya berisiko mengalami kontraksi dini. Bima melihat wajah saya yang pucat dan terus bertanya ada apa, tetapi saya belum mau membuat suasana semakin runyam sebelum saya siap. Saya hanya berkata, aku butuh istirahat beberapa hari, mulai sekarang, pekerjaan rumah harus dibagi. Dalam hati, saya sudah memutuskan. Saya tidak akan lagi melayani semua permintaan tidak masuk akal hanya karena status keluarga. Dan tepat saat saya hendak membicarakan hal itu secara terbuka, Wita mengeluh bahwa ia sedang ngidam rendang. Pagi itu, saya bahkan belum selesai meminum susu, ponsel saya sudah berdering berkali-kali. Yang menelepon bukan Bima, bukan juga klien dari kantor, melainkan ibu mertua. Begitu saya angkat, suara Bu Laras terdengar mendesak. Nanti sore pulang kerja mampir ke pasar, belikan ibu daging sapi 1 kilo yang bagus, santan kental, sama bumbu rendang lengkap. Wita tiba-tiba ngidam rendang. Saya melihat jam. Hari itu saya ada jadwal periksa kandungan sore hari karena beberapa hari terakhir perut saya sering terasa kencang. Saya menjawab, sore ini Rania ada janji dengan dokter, Bu. Kalau pulangnya malam, bagaimana kalau Rania pesankan saja dari rumah makan untuk Wita? Bu Laras langsung terdengar tidak senang. Periksakan bisa besok-besok. Dia itu ngidamnya dari semalam. Ibu hamil kalau keinginannya tidak dituruti, kasihan cucu ibu. Makanan luar ibu tidak percaya. Saya mencoba menjaga nada bicara. Rania juga sedang hamil, Bu. Rania periksa kandungan sesuai jadwal dokter. Bukan mau main-main. Di seberang telepon hening sejenak, lalu beliau mengucapkan kalimat yang membuat hati saya dingin. Kamu kan kandungannya perempuan, makan biasa saja tidak apa-apa. Wita ini kandungannya laki-laki, harus dijaga lebih baik. Tepat saat itu, Bima keluar dari kamar sebelah. Ia mendengar kalimat terakhir, merebut ponsel dari tangan saya, dan berkata langsung, kalau Wita mau makan rendang, nanti Bima pesankan. Rania mau periksa, hari ini tidak akan masak apa-apa. Bu Laras berteriak, kamu ini terlalu memanjakan istri. Cuma masak rendang saja seperti disuruh mengangkat gunung. Bima tidak berdebat lagi. Ia mematikan telepon lalu berkata pada saya, nanti sore aku yang antar kamu periksa. Saya hanya mengangguk, hati saya sudah lelah karena masalah sekecil ini pun bisa dijadikan ibu mertua sebagai ajang membedakan siapa yang layak diurus dan siapa yang harus melayani. Sore harinya, hasil pemeriksaan membuat saya lebih khawatir. Dokter berkata anemia saya lebih parah, tekanan darah rendah, dan ada kontraksi ringan akibat stres dan kelelahan. Beliau mewanti-wanti agar saya segera mengurangi pekerjaan, sama sekali tidak boleh berdiri lama di dapur, dan jika sakit perut bertambah, keluar flek, atau pusing, harus segera ke rumah sakit. Bima duduk di samping saya, mendengar semuanya. Keluar dari ruang periksa, ia mengerutkan kening. Mulai hari ini, kamu tidak usah kerjakan pekerjaan rumah lagi. Nanti aku yang bicara sama ibu. Saya tersenyum lelah. Nanti bertengkar lagi. Biar saja bertengkar, jawabnya. Aku tidak akan membiarkan kamu dan anak kita, kenapa-kenapa hanya untuk menjaga keharmonisan palsu. Di perjalanan pulang, ia mampir ke apotek untuk membeli suplemen zat besi, kalsium, dan vitamin yang diresepkan dokter. Saya pulang lebih dulu karena hanya ingin segera berbaring. Namun, begitu masuk ke dapur, saya melihat sekantong besar daging sapi sudah tergeletak di meja. Di sebelahnya ada santan, kentang, dan bumbu rendang instan. Bu Laras dari ruang tamu berkata dengan suara keras, itu bahan-bahannya sudah ibu siapkan semua. Kamu ganti baju, lalu masak. Daging itu harus dimasak setidaknya 2 jam baru empuk. Saya menatapnya, lalu menatap Wita yang masih berbaring di sofa sambil bermain ponsel. Bu, Rania baru pulang periksa. Dokter bilang Rania harus istirahat. Ibu sudah beli bahannya, kenapa tidak ibu saja yang memasak untuk Wita? Wajah Bu Laras langsung masam. Ibu sakit pinggang,
tidak kuat berdiri lama. Kamu masih muda, masak satu panci saja masa tidak bisa? Saya mengeluarkan hasil pemeriksaan dari dalam tas dan menunjukkannya pada beliau. Rania juga tidak sehat, Bu. Di sini dokter tulis jelas, Rania harus membatasi berdiri lama dan kerja berat. Beliau bahkan tidak mau melihatnya dengan teliti. Beliau mengambil kertas itu, lalu melemparkannya ke meja. Dokter zaman sekarang hobinya menakut-nakuti. Dulu ibu hamil 2 anak, masih angkat air, masak, ke sawah, tidak mati juga. Saat itulah Wita angkat bicara, suaranya terdengar lemah, "Sudahlah, Bu, kalau Mbak Rania tidak mau masak, tidak apa-apa. Wita bisa tahan. Mungkin si jagoan ini sedih sehari juga tidak masalah." Saya menoleh ke arahnya. Saya tahu ia sengaja memanasi suasana. "Wita," kata saya, "kamu itu sehat. Tadi pagi masih bisa buat video hampir 2 jam. Kalau memang benar-benar mau, kamu bisa masak sendiri, atau aku pesankan. Tidak ada yang menyuruhmu menahan lapar." Wita langsung memegangi perutnya, wajahnya berubah seolah tersinggung. "Mbak memata-matai aku? Aku buat video kan sambil duduk, bukan berdiri memasak." Bu Laras menggebrak meja. "Dia itu sedang mengandung anak laki-laki. Kamu malah menyuruhnya masuk dapur?" Saya tidak tahan lagi. Rania tidak menyuruh siapa-siapa. Rania hanya bilang, siapa yang mau makan, urus sendiri sesuai kemampuannya. Mulai hari ini, Rania tidak akan mengerjakan semua pekerjaan rumah untuk semua orang lagi. Uang belanja juga harus kita bicarakan. Rania dan Mas Bima tidak bisa menanggung semuanya terus-menerus. Kalimat itu membuat raut wajah Bu Laras berubah total. "Aha, akhirnya keluar juga aslinya. Kamu itu sebenarnya perhitungan. Tidak mau membiayai ibu mertua dan adik iparmu, kan?" "Bukan perhitungan," kata saya, "tapi harus ada batasnya." Bu Laras tertawa sinis. "Kamu pikir karena rumah ini atas nama kalian berdua, kamu punya hak mengusir siapapun? Ini rumah anakku, kamu itu cuma istrinya." Saya menatap lurus ke arahnya. "Rumah ini aset kami berdua, Bu. Uang mukanya sebagian besar dari tabungan pribadi saya sebelum menikah. Sisanya kami cicil bersama. Ibu jangan bicara seolah saya ini menumpang di sini." Begitu saya selesai bicara, Bu Laras menerjang. Tamparan pertama mendarat di pipi saya dengan keras, membuat saya terkejut. Belum sempat saya berdiri tegak, tamparan kedua menyusul. Sambil memukul, beliau berteriak, "Kamu berani mengungkit-ungkit uang di depan ibu? Ibu yang melahirkan Bima. Tanpa ibu, kamu tidak akan punya rumah ini." Saya mundur, satu tangan memeluk perut. "Ibu, berhenti. Rania sedang hamil." Wita sontak berdiri. Saya kira ia akan melerai, tetapi tidak. Ia berjalan lurus ke pintu utama, memutar kunci, lalu berkata, "Ibu sama Mbak bicaranya pelan-pelan saja. Nanti tetangga dengar, jadi malu." Saat itu, sekujur tubuh saya terasa dingin. Ia tidak menghentikan Bu Laras, ia hanya ingin tidak ada orang luar yang tahu. Bu Laras terus mencengkeram pergelangan tangan saya. Saya mencoba melepaskan diri, kaki saya tersandung ujung karpet, dan pinggul saya membentur sudut rak sepatu. Rasa sakit yang tajam menjalar ke perut bagian bawah, membuat saya terduduk. Saya panik saat merasakan ada aliran hangat yang aneh mengalir di kaki saya. Saya berbisik, "Bu, perut Rania sakit." Tapi Bu Laras yang masih dikuasai amarah berkata, "Jangan berakting." Tepat saat itu, terdengar suara kunci dimasukkan ke lubang pintu. Bima membuka pintu dengan kunci cadangan, di tangannya masih ada kantong berisi vitamin. Ia terpaku melihat saya terduduk di lantai, sebelah pipi saya bengkak memerah, sementara ibunya masih berdiri di depan saya. "Kantong itu jatuh. Apa yang kalian lakukan?" Ia berlari menolong saya. Begitu melihat ke arah gaun saya, wajahnya pucat pasi. "Rania, kamu pendarahan." Bu Laras masih mencoba membela diri. Dia tidak sopan sama ibu, jadi ibu. Bima berbalik, suaranya menggeram. "Istriku sedang hamil, dan ibu memukulnya, dan kamu, Wita, kamu mengunci pintu supaya ibuku bisa memukuli kakakmu?" Wita tergagap. Aku cuma takut tetangga dengar." "Diam." Itu pertama kalinya saya mendengar suami saya membentak adik iparnya sekeras itu. Ia menelepon ambulans,
lalu menarik 2 koper dari kamar Bularas dan Wita ke tengah ruangan. Sudah menumpang, sekarang berani berbuat kurang ajar? Kalian berdua, keluar dari sini. Setelah hari ini, jangan ada yang berani masuk ke rumah ini tanpa izinku. Bularas memegangi dadanya dan menangis keras, tetapi Bima tidak menoleh. Di tengah kekacauan itu, Wita membungkuk untuk mengambil ponselnya yang jatuh di dekat sofa. Saya melihatnya berbisik cepat pada ibu mertua, "Bu, jangan sampai Mas Bima membuka ponselku. Di dalamnya masih ada pesan dengan Mas Danu." Tepat saat itu, ponsel itu terlepas dari tangannya. Bima lebih dulu membungkuk dan mengambilnya. Wita pucat pasi. Sementara saya, meskipun perut saya masih sakit melilit, sadar satu hal. Masalah hari ini jauh lebih besar dari sekadar semangkuk rendang. Begitu ambulans berjalan, saya baru benar-benar merasakan sakit yang melilit di perut bagian bawah. Kedua tangan saya dingin, bibir saya kering, dan kepala saya pusing antara rasa takut dan berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Bima duduk di samping saya, satu tangan menggenggam erat tangan saya, satu tangan lagi terus bertanya pada petugas medis, apakah detak jantung janinnya baik-baik saja? Saya melihat wajahnya yang pucat karena panik, dan hanya bisa berbisik, "Aku tidak takut sakit, Mas. Aku hanya takut anak kita kenapa-kenapa karena ulah keluargamu sendiri." Bima menunduk lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak mengucapkan kalimat seperti, "Sudah, jangan dipikirkan lagi," atau "Ibu hanya sedang emosi." Ia menggenggam tangan saya lebih erat, suaranya serak. "Kali ini, aku tidak akan memintamu untuk sabar lagi. Siapa yang salah? Dia yang harus bertanggung jawab." Di rumah sakit, saya langsung dibawa ke ruang pemeriksaan. Dokter melakukan USG cukup lama, lalu meminta tes tambahan dan memantau kontraksi. Hampir 1 jam kemudian, barulah ia keluar dan memberitahu Bima bahwa janin saya masih memiliki detak jantung yang stabil. Saya mengalami pendarahan ringan dan kontraksi akibat benturan serta stres berkepanjangan. Beruntung, belum ada tanda bahaya langsung, tetapi saya harus dirawat inap untuk observasi selama beberapa hari. Dokter juga berpesan dengan sangat tegas agar keluarga tidak membuat saya tertekan. Jika stres atau ada benturan lagi, akibatnya bisa lebih fatal. Mendengar itu, Bima berdiri di koridor, kedua tangannya terkepal erat. Ia tidak menangis, tapi saya tahu ia sedang menyalahkan dirinya sendiri. Selama ini, ia berpikir selama ia menjalankan kewajibannya sebagai anak, semuanya akan baik-baik saja. Baru hari itu ia sadar, ada kesabaran yang tidak bisa menjaga keutuhan keluarga, melainkan hanya membuat orang lain merasa berhak melangkah lebih jauh. Setelah saya diberi infus, Bima duduk di kursi samping tempat tidur, dan mengeluarkan ponsel Wita yang terjatuh. Ponsel itu terkunci dengan kata sandi 6 digit, ia tidak bisa membukanya. Baru saja ia hendak menyimpannya, layar menyala karena ada pesan baru. Hanya 1 baris singkat, tetapi cukup membuat kami saling berpandangan. "Hapus semua percakapan." Pihak penyidik sudah mulai melacak rekening perantara. Pengirimnya masih dengan nama yang sama, Mas Danu. Punggung saya terasa dingin. Bima tidak mencoba-coba kata sandi atau memaksa membukanya. Ia mengambil ponselnya sendiri, memotret layar itu, lalu segera mematikan koneksi internet di ponsel Wita sebelum memasukkannya ke dalam kantong kertas bersih. "Jangan dibuka paksa, Mas," kata saya. "Nanti kita dituduh merekayasa data." Bima mengangguk. Ia langsung menelepon Pak Tino, seorang kenalannya yang berprofesi sebagai pengacara. Setelah mendengar ceritanya sekilas, Pak Tino hanya berpesan, "Jaga barang bukti apa adanya. Jangan dirusak, jangan dihapus. Kalau ini berhubungan dengan kasus Budi, serahkan sesuai prosedur agar pihak berwenang yang memeriksa." Belum sempat kami bicara lebih lanjut, dari luar koridor terdengar suara keributan. "Menantuku dirawat di dalam, kenapa saya tidak boleh masuk?" Itu suara Bularas. Tidak lama kemudian, beliau muncul di depan pintu kamar bersama Wita. Begitu melihat Bima, beliau langsung menangis keras, sengaja agar orang-orang di sekitar mendengar. "Ibu cuma hilaf menampar 2 kali, kenapa harus dibesar-besarkan begini? Dia jatuh sendiri, bukan ibu yang dorong." Wita berdiri di belakangnya, satu tangan memegangi perut, wajahnya tampak sangat bersalah. "Mas Bima, Mbak Rania salah paham. Wita kunci pintu karena takut tetangga dengar masalah keluarga kita."
Wita tidak mau Mbak sampai terluka. Bima tidak berdebat panjang. Ia mengeluarkan hasil pemeriksaan awal dari dokter dan meletakkannya di meja kecil dekat pintu. Ibu baca ini. Istriku mengalami pendarahan dan kontraksi setelah benturan. Dokter menyuruhnya dirawat. Apa ibu masih mau bilang ini hanya 2 tamparan? Bularas melirik sekilas. Wajahnya menegang, tetapi masih mencoba membela diri. Ibu kan sedang emosi. Dia mengungkit-ungkit masalah uang dan rumah di depan ibu. Tidak ada alasan apapun di sini. Potong Bima. Istriku sedang hamil. Ibu tidak punya hak memukulnya. Wita buru-buru menimpali. Mas, jangan membuat ibu sedih. Bagaimanapun, beliau itu ibu kandung Mas. Saya yang berbaring di dalam kamar mendengar setiap kata. Kalimat itu membuat saya merasa lebih sakit daripada 2 tamparan tadi. Sampai saat ini pun, ia masih mencoba menarik segalanya kembali ke urusan bakti pada orang tua. Bima menoleh pada adik iparnya. Lalu kamu? Kamu diam saja melihat ibuku memukuli kakakmu sambil mengunci pintu. Apa itu juga karena kamu sayang keluarga? Wita terdiam. Bima perlahan mengeluarkan ponsel kedua dari kantong kertas. Begitu melihatnya, wajah Wita langsung pucat pasi. Ini ponselmu, kan? Wita menerjang maju seperti refleks. Kembalikan. Itu barang pribadiku. Bima mundur selangkah. Ponsel ini ada pesan dari Danu, orang yang terlibat langsung dalam kasus Budi. Kenapa kamu masih berhubungan dengannya? Aku tidak berhubungan dengannya, jawab Wita terlalu cepat. Itu ponsel untuk jualan online. Pelangganku kebetulan namanya sama. Lalu kenapa kamu panik? Wita terdiam, lalu tiba-tiba ia mengubah nada bicaranya, matanya memerah. Mas tidak punya hak melihat urusan pribadiku. Aku sedang hamil. Apa Mas mau menyudutkan aku dan anakku? Saya tidak tahan lagi. Dari dalam kamar, saya berkata, tidak ada yang menyudutkanmu, Wita. Pertanyaannya sederhana. Kenapa kamu masih berhubungan dengan orang yang membuat suamimu ditahan? Wita menatap saya, matanya memancarkan kebencian sesaat sebelum ia kembali menunduk. Bularas buru-buru menyela. Sudah, itu ponselnya. Kembalikan saja. Urusan Budi nanti kita pikirkan. Bima menatap ibunya lama. Ibu tahu sesuatu, kan? Beliau terkejut. Ibu tidak tahu apa-apa. Lalu, apa yang ibu takutkan? Pertanyaan itu membuat Bularas terdiam. Bima tidak berdebat lagi. Ia memanggil petugas keamanan rumah sakit dan meminta mereka membawa keduanya keluar, karena dokter sudah berpesan agar pasien tidak bertemu dengan orang yang bisa memicu stres. Sebelum dibawa pergi, Bularas menoleh ke arah saya. Tatapannya campur aduk antara marah dan cemas. Beliau menggeram. Kamu besar-besarkan saja masalah ini. Nanti kalau keluarga kita hancur, jangan salahkan ibu. Saya menatapnya, untuk pertama kalinya tidak merasa takut. Saya hanya melihat dengan jelas satu hal. Beliau tidak takut kehilangan keluarga, beliau takut sebuah rahasia terbongkar. Malam harinya, Pak Tino menelepon kembali. Setelah memeriksa beberapa dokumen lama terkait investasi Budi yang salinannya pernah disimpan Bima, ia menemukan satu detail yang sangat janggal. Sejumlah uang yang cukup besar, yang muncul tepat sebelum kasus ini meledak, pernah ditransfer ke rekening atas nama Wita. Bima menoleh ke arah saya pun menatapnya. Kami tidak berkata apa-apa, tetapi saat itu kami sama-sama tahu bahwa ponsel itu mungkin tidak hanya berisi pesan pribadi. Ponsel itu bisa jadi adalah kunci yang akan membongkar lapisan kebenaran yang selama ini coba ditutupi oleh ibu mertua dan Wita. Keesokan paginya, saat saya masih terbaring di rumah sakit, Bima menunjukkan sebuah unggahan yang sedang viral di grup warga kompleks perumahan kami. Baru membaca beberapa baris, darah saya sudah terasa mendidih. Penulisnya menceritakan bahwa saya, karena merasa rumah atas nama saya, menjadi sombong, tidak menghargai ibu mertua, dan dengan sengaja mengusir seorang wanita tua serta seorang ibu hamil di tengah kesulitan keluarga. Insiden saya dipukul diputarbalikkan menjadi sekadar adu mulut biasa, sementara adegan saya terjatuh karena terhuyung diubah menjadi saya sengaja melukai diri sendiri untuk menyalahkan ibu mertua. Yang membuat saya merinding bukanlah kebohongan itu, melainkan foto-foto yang dilampirkan. Foto di dalam rumah kami, foto saat makan bersama, foto Bularas menangis di rumah sakit, bahkan foto Wita memegangi perutnya di koridor.
Hanya orang dalam yang memiliki foto-foto itu. Tidak sampai 1 jam, telepon Bima berdering tanpa henti. Tante, om, dan kerabat dari pihak suami menelepon silih berganti. Isinya hampir sama, ada yang menyalahkannya sebagai anak durhaka, ada yang menyebut saya menantu kejam, bahkan ada yang berkata terus terang, istri kalau tidak cocok bisa dicari lagi. Ibu cuma ada satu, kamu itu laki-laki, masa mau diatur istri? Bima menyalakan mode pengeras suara, agar saya bisa mendengar semuanya. Ia tidak banyak berdebat. Baru pada telepon keempat, ketika seorang paman berkata, ibu hamil kan memang begitu, sensitif, masa ditampar 2 kali saja sampai masuk rumah sakit? Bima menjawab dengan suara dingin, istriku dirawat karena dipukul dan mengalami kontraksi. Siapapun yang masih bilang dia harus sabar, mulai hari ini jangan anggap kami keluarga lagi. Setelah itu, ia mematikan telepon. Saya menatapnya. Hati saya terasa hangat sekaligus pedih. Jika saja sejak dulu ia setegas ini, mungkin banyak hal tidak akan menjadi serumit ini. Tapi saya tidak menyalahkannya lagi. Setidaknya sekarang ia sadar bahwa menjaga keharmonisan dengan mengorbankan satu orang bukanlah cara mempertahankan keluarga. Pak Tino kemudian membantu kami menyimpan semua bukti unggahan, komentar, dan foto-foto fitnah itu. Ia menyarankan agar kami tidak berdebat di media sosial. Simpan saja buktinya, siapa yang menyebar berita bohong, nanti kita proses sesuai hukum. Jangan mengubah masalah yang sudah jelas menjadi ajang saling serang. Saya setuju. Namun, masalah belum berhenti di situ. Sekitar pukul 4 pagi, kamera di depan rumah mengirimkan notifikasi gerakan ke ponsel Bima. Ia membukanya dan melihat seorang wanita mengenakan topi lebar dan masker, menyelinap masuk menggunakan kunci cadangan. Dari postur tubuhnya saja, ia langsung tahu itu Wita. Saya sontak duduk. Dia kembali untuk apa jam segini? Bima tidak menjawab. Ia menelepon petugas keamanan kompleks, lalu bersama Pak Tino kembali ke rumah. Saya yang masih di rumah sakit hanya bisa menunggu kabar dengan cemas. Hampir 1 jam kemudian, Bima melakukan panggilan video. Ruang tamu terang benderang, Wita berdiri di tengah ruangan, wajahnya pucat pasi. Di lantai, kopernya terbuka berantakan, dan di tangannya ada sebuah tas kain kecil. Bima bertanya langsung, kamu kembali untuk mengambil baju atau mencari sesuatu? Wita langsung menangis. Aku cuma mau ambil barang pribadi. Mas mengusir kami. Aku tidak punya baju ganti. Pak Tino menunjuk tas di tangannya. Isinya bukan baju. Ada kartu SIM, beberapa lembar dokumen lama, dan sebuah palu kecil. Bima menatapnya. Bawa palu ke kamar tidur untuk mengambil baju? Ah! Wita tergagap. Itu sudah ada di dalam tas dari dulu, lupa dikeluarkan. Kamera di ruang tamu juga merekam adegan, saat ia langsung menuju rak perangkat elektronik, membungkuk untuk mencabut kabel internet, lalu mencari letak alat perekam CCTV. Setelah itu, barulah ia masuk ke kamarnya, dan menggeledah laci tempat dulu dokumen investasi disimpan. Pak Tino tidak langsung menyimpulkan. Ia hanya berkata, kami akan membuat berita acara. Apa tujuanmu sebenarnya? Silakan jelaskan nanti. Mendengar itu, Wita tiba-tiba mengubah sikapnya. Ia berlutut, memeluk kaki Bima. Mas, kembalikan ponselku. Aku mohon, di dalamnya ada masalah pribadi kami, kalau sampai terbongkar, Mas Budi bisa tidak punya masa depan. Bima menatapnya tanpa luluh. Kalau hanya urusan suami istri, kenapa kamu masih berhubungan dengan Danu? Wita mendongak cepat. Aku hanya pura-pura baik padanya untuk mencari cara mengambil uang kami kembali. Lalu uang yang ditransfer ke rekeningmu itu apa? Pertanyaan itu membuatnya bungkam. Setelah terdiam beberapa saat, Wita tiba-tiba mengubah arah pembicaraan. Ia menyeka air matanya dan berkata dengan suara pelan, bukan cuma aku, Bu, Ibu juga tahu. Bima tertegun. Wita melanjutkan, Ibu menyimpan uang lebih dari 1 miliar rupiah. Kata Ibu, uang itu untuk masa depan cucu laki-lakinya, tidak boleh dipakai untuk membayar semua utang Mas Budi. Saya yang mendengarkan melalui telepon merasa merinding. Ternyata, selama ini Bu Laras yang selalu mengaku tidak punya uang dan membiarkan kami menanggung semuanya, diam-diam menyimpan uang dalam jumlah besar. Bima langsung bertanya,
Uangnya di mana? Wita menatap ponsel di tangan Bima. Kembalikan ponselku, nanti aku beritahu. Bima tertawa sinis. Kamu pikir ini pasar, bisa tawar-menawar? Wita masih mencoba. Aku hanya butuh ponsel itu. Aku akan beritahu di mana ibu menyembunyikan buku tabungannya. Bima menggeleng. Tidak. Mana yang urusan uang, mana yang urusan bukti, kita pisahkan. Kalau kamu tahu sesuatu, laporkan ke pihak yang berwenang. Aku tidak akan menukar bukti dengan janji. Tepat saat itu, telepon Bima berdering lagi. Kali ini dari tantenya. Beliau bertanya, apakah Bima tahu di mana ibunya? Karena sejak semalam Bu Laras pergi dari tempat menginap sementara dan tidak bisa dihubungi. Bima menoleh ke arah Wita, yang hanya menunduk. Beberapa menit kemudian, Bu Laras mengirim satu pesan singkat pada putranya. Kamu sudah memilih istrimu, jadi mulai sekarang jangan harap punya ibu lagi. Saya membaca pesan itu dengan hati yang berat. Tapi yang lebih membuat saya khawatir adalah pengakuan Wita tentang uang lebih dari 1 miliar rupiah. Jika uang itu benar-benar terkait dengan kasus investasi Budi, maka kepergian Bu Laras saat ini bukanlah sekadar amarah seorang ibu. Itu lebih mirip seperti tindakan seseorang yang takut tidak sempat menyembunyikan apa yang harus disembunyikan. Setelah Wita ketahuan kembali ke rumah tengah malam, ponsel keduanya diserahkan sesuai prosedur untuk diperiksa datanya. Saya masih di rumah sakit, jadi Bima hanya menceritakan hal-hal yang benar-benar penting untuk menghindari saya stres. Namun, sore itu, ketika ia masuk ke kamar dengan wajah yang sangat berat, saya tahu isi ponsel itu pasti tidak sederhana. Ia duduk di samping tempat tidur, terdiam lama, lalu berkata, Rania, dugaanmu benar. Maksudmu? Bima menunjukkan beberapa konten yang sudah disalin secara resmi. Percakapan pertama terjadi lebih dari setahun yang lalu, bahkan sebelum Budi terlibat investasi. Wita dan Danu pernah bekerja di perusahaan penjualan yang sama. Lebih dari itu, cara mereka bicara menunjukkan bahwa mereka pernah memiliki hubungan asmara sebelum Wita menikah dengan Budi. Saya membaca setiap barisnya dengan perasaan dingin. Ada bagian di mana Danu bertanya, suamimu mudah diyakinkan. Tidak. Wita menjawab, Mas Budi itu gengsinya tinggi. Puji saja dia punya bakat jadi bos, lalu bilang kalau Mas Bima tidak berani ambil risiko makanya cuma jadi pegawai. Pasti dia mau. Saya meletakkan ponsel itu, tidak sanggup membaca lebih lanjut. Bima tertawa getir. Ternyata kalimat Budi yang bilang aku iri karena takut dia lebih kaya itu juga hasil bisikan orang lain. Percakapan selanjutnya lebih mengerikan. Wita pernah memotret sertifikat rumah Bu Laras dan mengirimkannya pada Danu. Ia juga memberitahu bahwa ibu mertua saya siap menggadaikan rumah jika percaya anak bungsunya akan sukses. Suatu kali Danu menulis, rumahmu kan ada kakak ipar insinyur dan akuntan, punya rumah sendiri. Kalau bisa tarik satu orang masuk, nanti seluruh keluarga akan ikut menyelamatkan. Wita membalas dengan kalimat yang tidak akan pernah saya lupakan. Biarkan saja Mas Budi terjerat cukup dalam, nanti ibu tidak akan tega. Ibu lebih sayang anak bungsunya dari apapun. Saat itulah saya benar-benar paham. Wita bukan wanita lugu yang terseret investasi suaminya. Ia tahu persis kelemahan setiap orang di keluarga ini dan menggunakannya untuk menjerumuskan mereka. Namun, Bima juga mengatakan satu hal yang membuat Budi tidak bisa dianggap sepenuhnya tidak bersalah. Dari data yang ada, Budi beberapa kali diperingatkan bahwa dokumennya bermasalah. Ia pernah bertanya pada Danu mengapa beberapa bidang tanah belum lengkap surat-suratnya, tetapi sudah ditawarkan pada klien. Danu menjawab berbelit-belit. Meski begitu, Budi tetap melanjutkan karena diiming-imingi keuntungan yang lebih besar. Saya menghela napas. Berarti Budi tetap harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Bima mengangguk. Ia juga berpikir begitu. Adiknya serakah dan tahu ada yang tidak beres, tetapi tetap melakukannya. Namun, Witayang mendorongnya lebih jauh. Yang paling mengerikan adalah aliran dananya. Sejumlah uang dari perusahaan Danu ditransfer melalui beberapa rekening perantara sebelum akhirnya masuk ke rekening atas nama Wita. Keterangannya dibuat samar seperti pengembalian dana atau biaya jasa, tetapi waktunya cocok dengan saat Budi berhasil mengajak kenalan baru untuk berinvestasi. Sederhananya, Wita menerima uang, bukan dalam jumlah yang bisa mengubah hidup,
tetapi cukup untuk membuktikan ia punya kepentingan langsung. Saya teringat saat ia menangis di hadapan kami, mengaku tidak punya uang sepeser pun, bahkan meminta saya membelikan vitamin. Semakin saya pikirkan, semakin saya merasa muak, bukan karena uangnya, tapi karena kepalsuannya. Satu pesan lain membuat Bima nyaris tidak bisa berkata-kata. Danu pernah mengingatkan, kalau ada apa-apa, Budi yang atas nama perusahaan, dia yang dicari duluan. Wita menjawab, biarkan saja Mas Budi. Dia kan suamiku, berkorban untuk istri dan anak itu wajar. Saya membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Apa ada orang yang bicara tentang suaminya seperti itu? Tanya saya. Bima tidak menjawab, hanya menatap keluar jendela. Ia kemudian bercerita, saat ditanyai mengenai isi percakapan ini, Wita tetap menyangkal. Ia bilang hanya berpura-pura akrab dengan Danu untuk mencari cara mengambil uang suaminya kembali. Namun, penjelasannya langsung terbantahkan oleh sebuah rekaman suara di dalam ponsel itu. Dalam rekaman itu, suara Wita terdengar sangat jelas. Biarkan saja Budi yang atas nama. Kalau ada apa-apa, hukum akan mencarinya lebih dulu. Kita berdua masih punya jalan keluar. Di titik ini, topeng terakhirnya benar-benar jatuh. Yang lebih mengejutkan, Bularas tidak sepenuhnya buta. Beliau tahu Wita menerima sejumlah uang, tetapi Wita menjelaskan bahwa itu adalah komisi legal dari hasil kerjanya. Bularas memilih untuk percaya, sebagian karena serakah, sebagian lagi karena saat itu Wita baru memberitahu bahwa ia hamil, dan beliau selalu menganggap kehamilan itu sebagai harapan terakhir putra bungsunya. Bima berkata, ibu tahu ada uang tidak wajar, tapi tetap membantu menyembunyikannya. Saya bertanya, apa ibu tahu hubungan Wita dengan Danu sebelumnya? Belum ada bukti yang menunjukkan ibu tahu soal itu. Saya mengangguk. Saya tidak mau karena marah lalu menuduh beliau dengan hal yang belum pasti. Siapa salah di mana, harus mengaku di situ. Saya mengingatkan diri sendiri. Ketika Wita dihadapkan dengan bukti-bukti percakapan itu, ia tidak bisa lagi mempertahankan sikap lemahnya. Ia menangis histeris lalu berbalik menyalahkan Bularas. Ibu tahu semua soal uang itu, ibu bahkan yang menyuruhku menyimpannya untuk cucu ibu. Bularas yang mendengar kabar itu menelepon Bima berkali-kali, menegaskan bahwa Wita berbohong untuk menyelamatkan diri. Beliau tetap bersikeras bahwa menantu bungsunya hanya korban bujukan Danu. Saya berkata pada suami saya, Mas, jangan karena kasihan pada Budi, lalu membuatnya seolah-olah korban sepenuhnya. Budi serakah, dia tanggung jawab. Wita berbuat apa, dia tanggung jawab. Ibu menyembunyikan apa, beliau juga harus tanggung jawab. Kita jangan menyelamatkan siapapun dengan mengorbankan orang lain. Bima menatap saya, lalu mengangguk. Ia mengerti. Itu juga pertama kalinya setelah berhari-hari saya melihatnya benar-benar tenang kembali. Namun, di penghujung sore, Pak Tino menelepon lagi dengan kabar baru. Uang lebih dari 1 miliar rupiah yang menurut Wita disimpan oleh Bularas sudah tidak ada lagi di buku tabungan. Uang itu baru saja ditarik tunai 2 hari yang lalu, dan orang yang menemani Bularas ke bank adalah kerabat yang tempo hari menelepon dan menekan Bima agar menuruti ibunya. Saya menatap suami saya, hati saya mencelos. Satu lapisan rahasia baru saja terbongkar, tetapi jelas ibu mertua saya masih punya satu hal lain yang sedang berusaha ia sembunyikan. Kabar bahwa Bularas telah menarik seluruh uangnya yang lebih dari 1 miliar rupiah membuat Bima terjaga semalaman. Saya yang masih di rumah sakit tidak bisa berbuat apa-apa, selain menemaninya menelaah kembali setiap detail yang kami ketahui. Yang paling membuat kami cemas bukan hanya jumlah uangnya, melainkan waktu penarikannya yang terlalu kebetulan. Tepat saat ponsel kedua Wita mulai diperiksa, dan tepat saat semua orang akan menanyakan sumber uang yang sebelumnya selalu beliau sangkal keberadaannya. Keesokan paginya, Bima menerima sebuah rekaman suara dari tantenya. Di dalamnya, terdengar suara Bularas menangis terseduh-seduh. Bima, ibu sudah tidak punya muka lagi untuk hidup. Kamu sudah memilih istrimu, orang luar, dan menelantarkan ibu dan adikmu. Kalau kamu masih menganggap ibu ini ibumu, kembalikan ponsel Wita. Hentikan semua ini, atau setelah hari ini jangan cari ibu lagi. Di akhir rekaman, ada satu kalimat yang membuat Bima panik. Ibu hidup sampai sekarang juga sudah cukup. Ia langsung berdiri,
hendak berlari mencari ibunya. Saya harus menarik tangannya. Mas, tenang dulu. Kalau ibu benar-benar berniat menyakiti diri sendiri, kita harus lapor ke pihak yang berwenang dan kerabat terdekat. Jangan pergi sendiri dalam keadaan panik, nanti Mas malah dipaksa membuat pilihan yang salah. Bima menatap saya, matanya memerah. Sekalipun ibu salah, aku tidak bisa membiarkan beliau kenapa-kenapa. Tentu, jawab saya. Tapi menyelamatkan ibu bukan berarti menuruti semua permintaannya. Pak Tino juga sependapat. Setelah mendengar rekaman itu dengan saksama, ia menyadari ada suara lonceng jam kuno di latar belakang yang bunyinya sangat khas. Bima langsung teringat. Di rumah paman dari pihak ibu Bularas, ada jam seperti itu yang tergantung di ruang tamu selama puluhan tahun. Mereka segera ke sana. Sekitar 1 jam kemudian, Bima menelepon saya. Suaranya tidak lagi panik, hanya terdengar sangat lelah. Bularas tidak sedang berdiri di tepi jembatan, tidak berkeliaran tanpa tujuan, dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyakiti diri sendiri. Beliau sedang duduk di dalam rumah pamannya, di hadapannya ada hidangan makan siang yang masih hangat dan beberapa kerabat yang sedang berdiskusi. Di atas meja, bahkan ada surat pengaduan yang belum selesai ditulis, isinya menuduh saya telah memaksa ibu mertua keluar dari rumah, merampas uang hasil penjualan rumah lama, dan menggunakan insiden pemukulan untuk mengancamnya agar menyerahkan harta. Surat itu juga menyatakan bahwa saya mengendalikan Bima, tidak mengizinkannya bertemu ibu kandungnya, dan sengaja menjerumuskan adiknya. Bima membaca surat itu dengan tangan gemetar. Ia meletakkan beberapa lembar salinan rekening koran dan tangkapan layar pesan di depan Bularas. Ibu mau menggunakan ini untuk apa? Bularas yang sedang makan langsung melempar sendoknya. Kamu membawa orang luar untuk menginterogasi ibumu sendiri? Ibu melahirkanmu supaya hari ini kamu membawa pengacara untuk mengajari ibu cara hidup? Bima tidak meninggikan suara. Bima hanya bertanya, uangnya di mana? Bularas membuang muka. Uangku, iya, aku yang simpan. Tapi ibu bilang tidak punya uang sepeser pun, kami yang membayar semua biaya hidup ibu, biaya periksa Wita, bahkan biaya konsultasi untuk Budi. Sementara itu, ibu menyimpan lebih dari 1 miliar rupiah. Bularas langsung membela diri. Ibu simpan untuk jaga-jaga. Lagi pula, Wita sedang hamil. Nanti kalau cucu laki-laki ibu lahir, masa dia tidak punya apa-apa? Bima bertanya lagi, apa uang itu terkait dengan kasus Budi? Beliau tidak menjawab. Saat itulah Pak Tino menunjukkan bagan aliran dana. Sejumlah uang memang melewati rekening perantara sebelum masuk ke rekening atas nama Bularas. Angkanya tidak persis sama, tetapi waktunya sangat cocok dengan dana yang diterima Wita sebelum kasusnya terungkap. Bularas mulai panik. Ibu mana tahu uang itu dari mana? Wita yang kasih. Ya, ibu simpan. Katanya itu uang komisi yang sah. Bima menatap ibunya sangat lama, lalu bertanya, lalu kenapa begitu mendengar ponsel Wita disita? Ibu langsung menarik semua uangnya? Ruangan menjadi hening. Akhirnya, Bularas berkata, ibu takut uangnya diambil semua. Ibu harus menyimpannya untuk cucu ibu. Saya mendengar cerita Bima melalui telepon dengan perasaan pedih. Sampai saat ini pun, beliau belum memikirkan orang-orang yang kehilangan uang, belum memikirkan tanggung jawab putranya. Yang paling ia takuti tetaplah kehilangan simpanan untuk cucu laki-laki yang begitu ia harapkan. Namun, yang benar-benar membuat Bima kecewa adalah hal berikutnya. Bularas tiba-tiba mengeluarkan beberapa bukti transfer lama, berisi uang yang pernah Bima kirimkan pada Budi beberapa tahun lalu. Ada yang untuk membeli mobil bekas, ada yang untuk renovasi rumah, ada juga yang Budi pinjam saat kesulitan kerja. Beliau mendorong kertas-kertas itu ke arah putranya dan berkata, kalau kamu tidak mau bantu, ibu akan bilang ini uang modal yang kamu berikan pada Budi sejak awal. Kalau kamu ikut terseret, kita lihat siapa yang bisa menolong siapa. Bima tertegun. Ibu mengancam Bima? Bularas menggigit bibir, lalu mengucapkan kalimat yang membuat putranya merasa dingin. Ibu hanya ingin kamu mengerti, keluarga itu harus saling menolong. Kamu mengaku saja itu investasi bersama. Baru ibu dan Wita bisa punya jalan keluar. Bima berdiri. Ibu tidak butuh Bima menolong. Ibu butuh Bima berbohong untuk ibu. Beliau berteriak, kamu demi istrimu tega mendorong ibumu ke jurang. Bima menjawab dengan sangat pelan,
Bukan, Bu. Justru ibu yang sedang berusaha menarik Bima turun bersama ibu. Sore itu juga, Bima secara sukarela menyerahkan semua bukti transfer lama, pesan pinjam-meminjam, dan bukti tujuan pengiriman uang kepada Pak Tino untuk diperiksa. Ia berkata pada saya, "Aku lebih baik diperiksa sampai tuntas daripada membiarkan ibu menggunakan uang lama itu untuk mengikatku." Saya menggenggam tangannya. "Itu baru benar, Mas. Kita tidak perlu menghindar." Akhirnya, setelah melalui proses panjang, Bu Laras setuju menyerahkan sisa uangnya. Namun, saat dihitung, jumlahnya hanya tersisa kurang dari separuh. Lebih dari 600 juta rupiah telah ditransfer. Penerimanya bukan Danu, bukan juga Wita. Nama yang tertera di bukti transfer membuat Bima terpaku. Budi, adiknya sendiri, yang masih ditahan, ternyata terkait dengan uang yang baru saja hilang itu. Nama Budi yang muncul di bukti transfer membuat saya dan Bima sama-sama terdiam. Selama ini, kami mengira uang lebih dari 600 juta rupiah itu telah disembunyikan oleh Bu Laras untuk Wita atau Danu. Tidak ada yang menyangka penerimanya justru terkait dengan Budi, yang masih ditahan. Bima duduk terdiam lama sebelum bertanya pada Pak Tino, "Mungkinkah Budi masih bekerja sama dengan mereka untuk menyembunyikan uang?" Pak Tino tidak langsung menjawab. Ia memeriksa kembali bukti transfer dengan teliti, lalu menggeleng. "Belum tentu. Uang ini tidak masuk ke rekening pribadi Budi. Uang ini ditransfer ke sebuah rekening penampungan untuk ganti rugi atas nama perwakilan, berdasarkan surat permohonan resmi." Sore itu juga, Bima meminta izin untuk bertemu adiknya. Saya yang masih harus membatasi gerakan hanya bisa mendengar ceritanya setelah ia pulang. Katanya, saat ia masuk ke ruang pertemuan, penampilan Budi sangat berbeda. Wajahnya tirus, rambutnya dipotong cepak, dan matanya cekung karena kurang tidur. Begitu melihat Bima, Budi langsung berkata, "Mas pasti mengira aku mengambil uang itu, kan?" Bima tidak berputar-putar. Ia hanya ingin tahu kebenarannya. Budi menunduk. "Aku yang meminta ibu mentransfer uang itu untuk mengganti rugi para korban. Aku tahu aku salah. Uang mana yang masih bisa diselamatkan, harus dikembalikan." Ternyata, setelah beberapa waktu ditahan, Budi mulai memahami betapa seriusnya, akibat dari tanda tangan yang dulu ia bubuhkan dengan enteng. Ia proaktif bekerja sama dengan pengacaranya, meminta keluarga menggunakan sisa uang yang ada untuk membayar ganti rugi daripada terus disembunyikan. Namun, Bu Laras hanya mentransfer sebagian, sisanya tetap ia simpan untuk Wita dan cucu laki-lakinya. Bima bertanya, "Kenapa kamu tidak bilang padaku dari awal?" Budi tersenyum sedih, "Karena aku malu. Dulu, apapun yang Mas katakan, aku anggap Mas iri. Sekarang aku baru sadar, aku yang bodoh." Lalu, ia menceritakan sesuatu yang lebih menyakitkan bagi Bima. Setelah ditahan, Budi mulai mengingat kembali setiap detail. Ia sadar Danu tahu terlalu banyak urusan internal keluarganya, mulai dari status rumah ibunya, penghasilan Bima dan saya, hingga fakta bahwa Bu Laras selalu memihak anak bungsu. Informasi itu tidak mungkin datang dengan sendirinya. Seorang teman lama Wita kemudian mengirimkan beberapa foto pada Budi. Di dalam foto itu, Wita dan Danu terlihat pergi bersama jauh sebelum proyek investasi itu dimulai. Bukan sekadar foto biasa, mereka duduk sangat dekat dengan sikap yang sangat akrab. Budi berkata, "Awalnya aku tidak percaya. Aku pikir ada yang ingin mengadu domba kami." Namun, pengacaranya membantu memeriksa beberapa email lama di komputer perusahaan. Ada beberapa surat elektronik yang tidak pernah Budi ketahui. Wita ternyata beberapa kali mengirimkan dokumen internal pada Danu, bahkan memberitahukan kapan Budi akan menandatangani kontrak dengan investor baru. Bima bertanya, "Kenapa kamu tidak langsung mengungkapkannya?" Budi terdiam lama. "Aku masih berharap dia hanya dimanfaatkan. Aku sudah kehilangan uang, kehilangan kebebasan. Kalau saat itu aku harus menerima kenyataan bahwa istriku juga mengkhianatiku, aku tidak akan sanggup." Saya mendengar cerita itu dengan perasaan campur aduk antara marah dan kasihan. Budi tidak sepenuhnya tidak bersalah. Keserakahan, gengsi, dan sifatnya yang tidak mau kalah telah menyeretnya ke dalam masalah ini. Tetapi, ketika ia dijadikan tameng oleh istri yang ia percayai, harga yang harus ia bayar juga terlalu mahal. Bima berkata pada adiknya, "Aku tidak bisa bilang kamu tidak salah.
Budi langsung mengangguk. Aku tahu. Aku yang tanda tangan, aku yang tanggung jawab. Tapi aku tidak mau menanggung kesalahan orang lain juga. Ia kemudian menitipkan sebuah flash disk yang berisi data-data lama perusahaan kepada Bima. Di dalamnya ada beberapa rekaman percakapan antara Wita dan Danu. Satu rekaman membuat Bima terdiam lama. Suara Danu berkata, "Nanti kalau keadaan sudah tenang, aku akan kembali. Kamu jaga baik-baik anak itu." Wita menjawab, "Selama dia menyandang nama keluarga suamiku, ibunya pasti akan melindungiku habis-habisan." Saya yang mendengar cerita itu merasa merinding. Tapi Budi menambahkan satu hal lagi. Ia curiga anak yang dikandung Wita mungkin bukan anaknya. Waktu kehamilan Wita bertepatan dengan saat Budi sering dinas keluar kota. Saat itu ia tidak curiga sama sekali. Namun, setelah melihat riwayat percakapan Wita dan Danu, Budi baru sadar mereka sering bertemu di periode waktu tersebut. Bima bertanya, "Kamu yakin?" "Tidak," jawab Budi. "Aku tidak mau menuduh tanpa bukti. Aku hanya ingin nanti setelah lahir, dites DNA." Jawaban itu membuat saya melihat Budi yang berbeda. Ia tidak lagi menghakimi berdasarkan emosi. Yang paling menyakitkan adalah Bu Laras tahu tentang kecurigaan Budi. Wita pernah menangis padanya, mengadu bahwa suaminya tidak mempercayainya. Bu Laras langsung memarahi Budi, menuduhnya tidak bertanggung jawab, dan bersikeras bahwa bayi itu adalah cucu kandungnya. Karena itulah, beliau semakin membela Wita. Budi berkata pada kakaknya, "Ibu sekarang bukan lagi melindungiku. Ibu sedang melindungi keinginannya untuk punya cucu laki-laki." Bima tidak tahu harus berkata apa. Sebelum pertemuan berakhir, Budi tiba-tiba menunduk di hadapan kakaknya. "Mas Bima, aku minta maaf. Dulu aku pikir Mas dan Mbak egois, tidak mau aku lebih sukses. Sekarang aku baru sadar. Saat itu hanya kalian yang benar-benar ingin aku berhenti." Bima tidak memeluk adiknya atau mengucapkan kata-kata klise. Ia hanya menjawab, "Kesalahanmu, kamu yang bayar. Tapi mana yang bukan bagianmu, aku akan bantu meluruskannya." Flash disk itu kemudian diserahkan sesuai prosedur. Dari informasi di dalamnya, hubungan antara Danu dan Wita menjadi semakin jelas. Wita, yang mengetahui Budi sudah mau bekerja sama, langsung mengubah sikap. Ia berbalik menuduh suaminya telah memaksanya ikut berinvestasi, lalu menuntut hak atas rumah kami dengan alasan Bu Laras pernah ikut membantu Bima secara finansial. Saya hanya menunjukkan semua bukti pembelian rumah, dana pribadi saya sebelum menikah, dan riwayat cicilan kami. Semuanya begitu jelas hingga tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan. Untuk pertama kalinya, Wita kehilangan sikap lemahnya. Ia menunjuk lurus ke arah saya dan berteriak, "Kalau saja kamu tidak ada, semua orang di rumah ini pasti akan menurut padaku." Saya menatapnya dan menjawab dengan tenang, "Bukan aku yang menghancurkan keluargamu. Keserakahan, kebohongan, dan kebiasaanmu menjadikan orang lain sebagai alat yang menghancurkannya." Saat itu, saya tahu pertarungan ini akhirnya sampai pada titik di mana tidak ada lagi yang bisa bersembunyi di balik kata keluarga. Setelah Budi setuju untuk bekerja sama dan data-data lama berhasil diverifikasi, Danu akhirnya tidak bisa lagi menghindar. Ia ditahan untuk dimintai pertanggungjawaban, tetapi yang mengejutkan saya, ia tetap terlihat tenang. Menurut cerita Bima, Danu menyangkal hampir segalanya, mengatakan bahwa ia hanya menawarkan peluang bisnis, sementara keputusan Budi menjadi direktur atau Wita menerima uang, adalah kesepakatan pribadi mereka. Namun, bukti pesan, email, dan aliran dana tidak memberinya banyak ruang untuk mengelak. Danu secara khusus membantah pernah memiliki hubungan asmara dengan Wita. Ia mengaku mereka hanya rekan kerja lama yang sesekali bertukar informasi. Namun, ketika bukti percakapan akrab dan jadwal pertemuan mereka ditunjukkan, keterangannya mulai berubah. Kadang ia bilang Wita yang aktif mendekatinya, kadang ia bilang hanya memanfaatkan kenalan untuk mencari investor. Semakin saya dengar, semakin jelas bagi saya bahwa orang-orang yang pernah duduk semeja, saling memanggil dengan sebutan mesra, pada akhirnya akan saling menyalahkan demi menyelamatkan diri sendiri. Wita, begitu mendengar Danu ditahan, benar-benar panik. Ia menelepon Bu Laras tanpa henti, menangis histeris. Tidak sampai 1 jam,
Bularas menelepon Bima. Beliau tidak bertanya apakah saya sudah sehat. Kalimat pertamanya adalah, "Bima, carikan pengacara terbaik untuk Wita. Dia sedang mengandung cucu kita, kalau sampai kenapa-kenapa, kamu akan menyesal seumur hidup." Bima hanya menjawab, "Jika Wita butuh perlindungan hukum yang semestinya, Bima bisa bantu carikan." Tapi Bima tidak akan mengeluarkan uang untuk menyewa orang yang akan mengarang cerita atau melempar kesalahan pada orang lain. Bularas langsung berteriak, "Dia sedang hamil. Kamu masih saja bicara benar dan salah." Bima berkata dengan sangat pelan, "Justru karena dia sedang hamil, dia harus diurus dengan baik. Tapi hamil bukan berarti dia bebas melakukan apa saja." Saya yang berada di sampingnya mendengar semuanya. Sejujurnya, setelah semua yang dilakukan Wita, saya tidak punya simpati lagi padanya. Tetapi ketika mendengar kondisi mentalnya tidak stabil, saya tetap berkata pada Bima, "Urusan orang dewasa biar orang dewasa yang tanggung. Anak dalam kandungannya tidak salah. Kalau kamu bisa bantu biaya periksa atau obat-obatan yang dia butuhkan, lakukan saja." Bima menatap saya lama. "Kamu tidak marah?" "Tentu saja marah," jawab saya. "Tapi aku tidak mau seorang anak menanggung akibat dari perbuatan ibunya." Bularas, yang kemudian mengetahui hal ini, tampak terkejut. Beliau bertanya pada saya melalui telepon, "Ibu kira kamu benci sekali padanya." Saya hanya menjawab, "Saya tidak ingin bayi itu kenapa-kenapa. Tapi melindungi bayi itu bukan berarti melupakan kesalahan ibunya." Beliau terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya beliau sadar bahwa saya tidak pernah berniat menyudutkan siapapun seperti yang selalu ia ceritakan pada kerabat. 2 hari kemudian, Wita tiba-tiba meminta bertemu Bima secara pribadi. Ia mengajukan sebuah penawaran yang membuat saya marah sekaligus geli. Ia berkata, "Mas, minta Mbak Rania untuk mencabut laporan pemukulan itu, nanti aku akan beritahu semua sisa uang Danu ada di mana." Bima bertanya kembali, "Kamu sedang menukar masalah uang orang lain dengan kebebasanmu?" Wita menggigit bibir. "Aku hanya ingin punya jalan keluar. Aku punya anak. Informasi tentang uang itu, kalau kamu tahu, kamu punya kewajiban untuk melapor. Aku tidak akan melakukan barter." Wita langsung mengubah nada bicaranya, menangis terseduh-seduh. Ia mengancam jika terus dipojokkan, setelah melahirkan ia akan meninggalkan bayinya pada Bularas dan pergi entah kemana. Bahkan ia mengucapkan kalimat-kalimat seperti, "Hidup begini sudah tidak ada artinya lagi." Bularas yang mendengar itu panik. Beliau menelepon saya dan menyalahkan, "Sudah puas kamu? Kalau dia sampai nekat, apa kamu bisa tenang?" Saya tidak berdebat. Saya hanya menjawab, "Kalau ibu benar-benar khawatir pada Wita, jangan menekan Mas Bima. Sebaiknya ibu bawa dia bertemu dengan ahlinya." Bularas marah. "Dia itu hanya sedang panik, buat apa ke psikolog?" Justru karena kita tidak tahu separah apa kepanikannya, kita butuh bantuan profesional. Akhirnya, dengan bantuan pihak berwenang dan keluarga, Wita mendapatkan pendampingan psikologis. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa ia memang mengalami krisis, tetapi banyak ancamannya muncul tepat saat ia diinterogasi, atau saat ia ingin permintaannya dipenuhi. Oleh karena itu, pertemuan selanjutnya dilakukan dengan lebih terkontrol untuk menghindari ia menggunakan emosinya sebagai alat penekan. Dalam salah satu sesi itu, Wita tanpa sengaja keceplosan memberitahukan keberadaan sisa uang yang belum terungkap. Uang itu tidak disimpan di rekening bank biasa. Sebagian telah diinvestasikan dalam produk asuransi jangka panjang dengan penerima manfaat adalah anak yang belum lahir. Semua dokumennya telah disiapkan jauh sebelum kasus ini terungkap. Mengetahui detail itu, saya merinding. Jika hanya panik mencari jalan keluar, Wita tidak mungkin mempersiapkan segalanya sedini dan serapi itu. Danu, setelah itu, juga mengubah sikapnya. Ia mengucapkan kalimat yang sangat pedas tetapi membuat semua orang semakin memahami karakter Wita. "Saya hanya mau uang, dia mau lebih. Dia mau uang, mau posisi di keluarga suaminya, dan mau agar nanti tidak ada yang bisa mengusirnya." Bularas masih tidak mau percaya sepenuhnya. Beliau berkata pasti Danu sedang melempar kesalahan. Tetapi kali ini, Budi tidak lagi diam. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri ibunya, ia menunjukkan foto-foto lama dan jadwal pertemuan yang sudah diverifikasi, lalu bertanya langsung,
Apa ibu masih berpikir dia hanya korban? Bularas tidak menjawab. Budi menatap ibunya, matanya memerah. Ibu bukan sedang menyelamatkan cucu. Ibu sedang melindungi orang yang sudah menjerumuskan anak kandung ibu sendiri. Kalimat itu seperti pukulan telak bagi Bularas. Beliau terduduk lemas di kursi, kedua tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, beliau tidak menangis untuk menyalahkan siapapun. Beliau hanya duduk diam, menatap lantai. Sementara Wita, setelah tahu cara-cara negosiasinya tidak lagi berhasil, mengajukan satu permintaan lain. Ia ingin bertemu dengan saya. Bukan dengan Bima, tetapi hanya dengan saya. Katanya, ada penawaran terakhir yang menyangkut bayi di dalam kandungannya dan rumah kami. Mendengar itu, hati saya terasa dingin. Saya tahu, orang seperti Wita tidak akan menemui saya hanya untuk meminta maaf. Wita ingin bertemu saya secara pribadi, tetapi setelah semua yang terjadi, saya tidak mau menemuinya sendirian. Akhirnya, pertemuan diatur di sebuah ruangan dengan pengawasan, cukup privat untuk bicara, tetapi cukup aman jika Wita kembali lepas kendali. Saat saya masuk, ia sedang duduk menghadap jendela, kedua tangannya memeluk perut. Saya menarik kursi di hadapannya, tanpa basa-basi. Wita menatap saya lama, lalu berkata, "Kamu menang, Mbak." Saya menggeleng. "Aku tidak kesini untuk menang." Ia tertawa sinis. "Rumah tetap milikmu. Mas Bima membelamu. Mas Budi juga berbalik melawanku. Ibu sekarang juga mulai meragukanku. Kamu masih bilang tidak menang?" Saya menatap lurus ke arahnya. Kalau sebuah keluarga hancur, satu orang ditahan, satu lagi masuk rumah sakit, dan seorang anak yang belum lahir dijadikan alat tawar-menawar, tidak ada yang menang di sini. Wita terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menunduk. Ia mulai bercerita tentang bagaimana ia menikah dengan Budi tanpa memiliki apa-apa. Di rumah mertua, ia selalu merasa harus menjaga sikap. Katanya, perempuan harus punya jalan keluar sendiri, kalau tidak, suatu hari nanti suami berubah, ia akan habis. Saya tidak sepenuhnya menyangkal. Saya paham perempuan perlu melindungi diri. Tapi jalan keluarmu adalah uang orang lain, nama suamimu di atas dokumen, dan laki-laki lain. Wita mendongak, matanya berkaca-kaca. Mbak punya pekerjaan bagus, punya uang sendiri, punya rumah. Mbak gampang bicara. Aku punya apa? Kamu punya hak untuk bekerja, mencari uang, dan meninggalkan pernikahan jika tidak bahagia. Tapi kamu tidak punya hak menjadikan suamimu tameng. Wajah Wita mengeras. Sesaat kemudian, ia mengungkapkan alasan sebenarnya. Mbak mau mengasuh anakku? Saya kira saya salah dengar. Wita melanjutkan. Nanti kalau anak ini lahir, dan aku harus pergi atau tidak bisa mengurusnya, aku mau Mbak dan Mas Bima yang merawatnya. Kalian punya segalanya, ibu juga sayang padanya. Mbak hanya perlu membujuk ibu dan jangan memperpanjang masalah ini lagi. Saya menatapnya lama. Kamu menyerahkan anakmu karena sayang, atau karena sedang menggunakannya untuk membeli kebebasan? Wita terkejut. Saya melanjutkan, anak bukan barang untuk ditukar. Ia langsung bereaksi. Aku memikirkan masa depannya. Mbak dan Mas Bima punya rumah, punya uang, sebentar lagi punya anak perempuan. Kalau ada anak laki-laki, kan, jadi lengkap. Kalimat itu membuat saya merasa lebih dingin daripada semua hinaan Bularas sebelumnya. Aku tidak kekurangan anak laki-laki, jawab saya. Anakku, mau perempuan atau laki-laki, tidak akan kekurangan cinta. Aku juga tidak perlu anak orang lain untuk membuat keluargaku terasa lengkap. Wita mengatupkan bibirnya, lalu akhirnya berkata dengan nada kesal, Mbak selalu merasa paling benar. Aku tidak merasa paling benar. Aku hanya tidak mau menjadi sepertimu. Ruangan hening. Mungkin kalimat itulah yang membuatnya kehilangan kesabaran. Ia tidak lagi berakting. Ia menatap saya dengan sorot mata yang berbeda. Mbak mau tahu kenapa hari itu ada rendang? Jantung saya berhenti berdetak. Wita tersenyum sinis. Aku yang bilang pada ibu kalau aku ngidam. Aku tahu Mbak tidak tahan baunya. Saya mengepalkan tangan. Ternyata itu disengaja. Wita mengaku bahwa ia ingin menguji sampai sejauh mana saya masih mau menuruti perintah. Setelah saya mulai membagi pekerjaan rumah dan menolak Bima meminjamkan uang, Wita takut saya akan memisahkan ibu mertua dari kendali di rumah. Aku hanya ingin tahu apa Mbak berani melawan ibu.
Jadi kamu menggunakan kehamilanmu untuk memaksaku memasak? Wita mengangkat bahu. Aku tahu ibu, asal disebut cucu laki-laki, pasti akan membelaku. Ia melanjutkan, jika hari itu saya menurut, Bularas akan semakin yakin bahwa saya masih bisa dikendalikan dengan status menantu. Setelah itu, mereka akan terus menekan Bima agar mau meminjam uang dengan jaminan rumah ini. Kalau Mbak terus sabar, Mas Bima juga akan luluh. Lalu bagaimana dengan kamu pura-pura sakit perut? Ia membuang muka. Aku hanya ingin ibu semakin marah pada Mbak. Dan saat ibu memukulku, Wita langsung menyangkal. Aku tidak menyuruh ibu memukul Mbak. Benar, kata saya. Kamu tidak mengangkat tangan. Tapi kamu berdiri menonton. Kamu mengunci pintu. Saat aku dipukuli, kamu tidak berada di luar lingkaran. Kamu memilih membantu pelaku. Ia tiba-tiba menangis, tapi dengan nada penuh kebencian. Di rumah itu, siapa yang lemah, dia yang akan disingkirkan. Aku hanya tidak mau orang itu adalah aku. Saya menatapnya, untuk pertama kalinya melihat seseorang yang begitu menyedihkan sekaligus menjengkelkan. Aku mengerti kamu takut miskin, takut ditinggalkan. Ingin hidup lebih baik itu tidak salah. Yang salah adalah kamu memilih untuk naik dengan menginjak suamimu, kakak iparmu, dan bahkan anak di dalam kandunganmu sendiri. Wita menunduk. Setelah pertemuan itu, beberapa kerabat yang tahu cerita lengkapnya, menuntut agar semua bukti percakapan dan foto Wita disebar di internet. Saya mencegahnya. Saya berkata pada Bima, dia salah, biar hukum yang memproses. Kita jangan ikut-ikutan menjadi massa yang menghakimi seorang perempuan hamil. Bima setuju. Di saat yang sama, hasil pemeriksaan awal mengenai usia kandungan dan data lainnya semakin memperkuat kecurigaan Budi. Kemungkinan bayi itu bukan anaknya semakin besar. Namun, semua sepakat untuk tidak membuat kesimpulan sebelum ada tes DNA yang aman setelah kelahiran. Bularas, mendengar kabar itu, terdiam lama. Untuk pertama kalinya, beliau tidak lagi berteriak membela Wita. Malam itu, beliau menelepon saya. Suaranya begitu pelan. Rania, kalau semua yang kamu katakan itu benar, apa masih ada cara untuk ibu memperbaikinya? Pertanyaan itu membuat saya terdiam. Selama berbulan-bulan, saya berharap suatu hari beliau akan sadar. Tetapi ketika hari itu tiba, saya tidak merasakan kemenangan. Saya hanya merasa lelah, dan luka bekas tamparan itu masih terasa nyeri. Saya berkata padanya, kalau ibu mau memperbaikinya, pertama-tama ibu harus jujur. Bukan padaku, tapi pada semua orang yang pernah ibu sakiti. Bularas tidak langsung menjawab. Beberapa waktu kemudian, beliau meminta bertemu saya dan Bima. Kali ini, beliau datang sendiri. Beliau duduk di ujung sofa, kedua tangannya bertaut erat. Ibu salah. Itu pertama kalinya saya mendengar beliau mengatakannya tanpa embel-embel tapi. Beliau mengaku dibesarkan di keluarga yang menganggap anak laki-laki sebagai segalanya. Saat tahu Wita mengandung anak laki-laki, beliau merasa berhak untuk bersikap tidak adil. Beliau berkata dengan suara tercekat, ibu pikir, Rania mengandung anak perempuan, nanti juga akan ikut suami. Sedangkan anak Wita adalah penerus keluarga ini. Ibu tidak sadar kata-kata ibu menyakitimu. Saya menatapnya. Bukan hanya kata-kata Bu. Ibu menganggap saya dan bayi saya lebih rendah. Sampai puncaknya, ibu memukul saya. Bularas menunduk dalam-dalam. Ibu juga tahu soal uang itu tidak benar, tapi ibu tetap menyimpannya. Ibu pikir, kalau Budi kenapa-kenapa, setidaknya anaknya masih punya pegangan. Ibu juga pikir, Bima sebagai anak sulung pasti bisa menanggung semuanya. Bima, yang duduk di samping saya, bertanya dengan suara berat, sejak kapan ibu berpikir, Bima harus menanggung semuanya? Bularas mengangkat wajahnya, matanya memerah. Sudah lama, ibu pikir kamu penurut, sayang sama ibu, tidak akan berani meninggalkan ibu. Jadi ibu bisa memaksamu melakukan apa saja. Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Bima tidak marah, ia hanya bertanya, apa ibu tahu? Justru pemikiran itulah yang paling Bima takuti. Bularas menangis. Saya tidak ingin pertemuan ini menjadi ajang menyalahkan. Saya berkata, ada 3 hal, Bu. Pertama, semua urusan uang, ibu harus jujur dan bekerja sama. Mana yang harus dikembalikan?
Kembalikan. Jangan mengarang cerita lagi. Beliau mengangguk. Kedua, untuk sementara waktu, ibu tidak tinggal bersama kami. Beliau terkejut. Kamu masih mengusir ibu? Saya menggeleng. Saya tidak akan membiarkan ibu terlantar. Tapi saya juga tidak akan membawa ibu kembali ke rumah di mana ibu pernah memukul saya. Membantu dan tinggal bersama adalah dua hal yang berbeda. Beliau menangis, tetapi tidak membantah. Ketiga, lanjut saya, jika nanti ibu masih ingin menjadi nenek dari anak saya, jangan pernah lagi membanding-bandingkan anak berdasarkan jenis kelamin. Anak saya tidak perlu membuktikan apapun untuk layak disayangi. Bularas terdiam lama, lalu mengangguk. Bima kemudian menyewakan sebuah kamar kos yang layak untuknya, tidak jauh dari rumah tantenya. Ia membayar sewanya untuk 6 bulan ke depan, sementara biaya lainnya akan ia bantu jika diperlukan. Untuk pertama kalinya, Bularas tidak protes. Beberapa hari setelahnya, beliau mulai menyerahkan sisa uang yang ia simpan untuk proses ganti rugi. Beberapa perhiasan yang ia miliki juga dijual. Kali ini, beliau sadar jika masih menyimpannya untuk diri sendiri, semua permintaan maafnya tidak ada artinya. Budi juga bertemu dengan Bima sekali lagi. Ia berkata, "Aku tidak minta Mas menolongku dari hukuman. Aku hanya ingin semuanya jelas, mana kesalahanku, mana yang bukan." Bima menjawab, "Aku akan bantu kamu mendapatkan pendampingan hukum yang layak, tapi aku tidak akan menyuap atau berbohong untukmu." Budi mengangguk. Ia menitipkan permintaan maaf untuk saya. Saat Bima menceritakannya, saya hanya berkata, "Aku dengar." Tapi untuk memaafkan, aku butuh waktu. Perubahan seseorang dilihat dari perbuatannya, bukan dari satu kalimat. Sementara Bularas dan Budi mulai menghadapi kesalahan mereka, Wita tetap menyangkal. Ia menuduh Danu sengaja melempar semua kesalahan padanya. Ia bahkan mengirim orang untuk memohon bantuan, kadang mengaku sebagai korban, kadang mengaku panik karena hamil. Namun, Bularas untuk pertama kalinya tidak lagi membelanya. Beliau hanya berkata pada Bima, "Ibu sudah terlalu lama buta karena kehamilan itu. Sekarang, biar hukum yang menentukan." Saya tahu, beliau sudah mulai berubah, meskipun sangat terlambat. Namun, tepat saat segalanya terasa mulai tenang, Bima menerima telepon darurat. Wita mengalami sakit perut hebat dan dilarikan ke rumah sakit. Ia menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan prematur. Saya yang mendengar kabar itu sontak duduk. Bima menatap saya, seolah menunggu keputusan. Saya hanya berkata satu kalimat, "Kita ke sana sekarang, urusan orang dewasa kita selesaikan nanti." Bayi itu tidak salah. Saat saya dan Bima tiba di rumah sakit, Wita sudah berada di ruang bersalin. Bularas duduk di koridor, wajahnya pucat pasi. Melihat kami, beliau berdiri tetapi tidak berkata apa-apa, hanya memegang tangan saya seolah mencari pegangan. "Bagaimana kata dokter, Bu?" Bularas menggeleng, air matanya mengalir. Dia kontraksi hebat. Dokter sedang berusaha menyelamatkan ibu dan bayinya. Selama hampir 2 jam, tidak ada yang bicara. Saya duduk di samping Bima, tanpa sadar meletakkan tangan di perut saya. Bayi saya bergerak pelan. Di balik pintu sana, seorang bayi lain sedang berjuang untuk hidup. Menjelang malam, dokter keluar dan mengabarkan bahwa Wita telah melahirkan seorang bayi laki-laki prematur. Beratnya rendah dan harus dirawat intensif, tetapi kondisinya cukup stabil. Bularas, begitu mendengar kata bayi laki-laki, langsung menangis. Tetapi kali ini, tidak ada lagi kebanggaan di matanya. Beliau hanya bertanya, "Apa cucu saya bisa selamat, Dok?" Dokter menjawab bahwa peluangnya cukup baik jika responsnya bagus. Bularas terduduk lemas di kursi, menangis sambil bergumam, "Yang penting dia sehat. Anaknya siapapun tidak masalah, yang penting dia sehat." Mendengar kalimat itu, hati saya terasa sesak. Ada pelajaran yang harus dibayar sangat mahal untuk bisa dipahami. Setelah kondisi Wita stabil, masalah status anak itu tidak bisa dihindari. Budi telah meminta tes DNA. Hasilnya mengonfirmasi ketakutannya, bayi itu bukan anaknya. Tes selanjutnya menunjukkan bahwa Danu adalah ayah biologisnya. Bima bercerita, saat menerima hasilnya, Budi tidak mengamuk. Ia hanya duduk terdiam lama, lalu bertanya,
Sudah pasti? Setelah dikonfirmasi, ia menunduk dan berkata, berarti selama ini, aku membesarkan mimpi yang bukan milikku. Bularas, saat mengetahui kebenarannya, hampir pingsan. Beliau pernah menggunakan kehamilan itu untuk membedakan saya dan Wita, menggunakan status cucu penerus untuk memaksa saya mengalah. Pada akhirnya, anak yang ia agung-agungkan ternyata bukan darah dagingnya, tetapi yang mengejutkan, beliau tidak membenci bayi itu. Beliau hanya berdiri di depan ruang perawatan, menatap melalui kaca, dan berkata, dia tidak bisa memilih siapa orang tuanya. Budi juga berpikiran sama. Ia berkata pada Bima, aku bukan ayahnya, tapi aku tidak mau ada yang melampiaskan amarah pada anak itu. Wita, setelah tidak bisa lagi menyangkal, akhirnya mengakui hubungannya dengan Danu. Ia berkata, awalnya hanya ingin punya pegangan, tetapi segalanya menjadi di luar kendali. Saat ditanya mengapa ia bersikeras agar anak itu menyandang nama keluarga Budi, ia menjawab lirih, aku pikir, kalau dia anak Mas Budi, ibu tidak akan pernah meninggalkanku. Aku punya tempat tinggal, punya uang, dan punya orang yang akan membesarkan anakku. Dengan kata lain, bahkan kehamilannya pun ia jadikan asuransi. Mengenai kasus investasi, peran masing-masing orang akhirnya menjadi jelas. Danu sebagai otak utama menanggung hukuman terberat, Wita juga harus bertanggung jawab atas perannya. Budi pun tidak luput dari hukuman karena keserakahannya. Saya merasa ini adil. Mengenai insiden pemukulan, saya berkata pada Bima, aku tidak mau ibu masuk penjara hanya untuk memuaskan amarahku. Tapi harus ada proses hukum agar beliau paham bahwa memukul wanita hamil bukanlah masalah sepele. Akhirnya, masalah itu diselesaikan sesuai hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan penyesalan dan upaya ganti ruginya. Wita yang mengunci pintu juga dicatat sebagai bagian dari insiden hari itu. Masalah terakhir adalah bayi itu. Wita belum bisa merawatnya, sementara Danu tidak ada di sisinya. Bularas secara sukarela menawarkan diri untuk merawatnya. Bima tidak menolak, tetapi menegaskan bahwa segalanya harus sesuai prosedur dan kemampuan. Kami berdua tetap membantu biaya susu dan perawatan, tetapi semua dibayarkan langsung, tidak melalui siapapun. Saya melakukannya demi bayi itu. Suatu sore, Bularas berdiri menatap bayi itu di dalam inkubator, lalu tiba-tiba berkata pada saya, setiap anak yang lahir itu berharga. Seandainya saja ibu sudah lama mengerti hal itu. Saya tidak menjawab. Saya hanya tahu kalimat itu tidak bisa menghapus luka yang pernah ia torehkan. Tetapi setidaknya, untuk pertama kalinya, beliau sadar bahwa cinta untuk seorang anak tidak seharusnya bergantung pada jenis kelamin, status, atau apa yang bisa ia berikan. Dan mungkin, itulah awal dari sebuah perubahan. Setelah semua badai itu berlalu, kehidupan keluarga kami tidak bisa langsung kembali normal. Ada yang hilang, uang, rumah, dan kehormatan. Ada juga retak yang butuh waktu lama untuk sembuh. Saya tidak lagi berharap semua orang melupakan masa lalu. Saya hanya berharap setiap orang cukup sadar untuk bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Kasus Danu akhirnya selesai. Masing-masing menerima ganjaran sesuai perannya. Wita, yang terus menggunakan statusnya sebagai ibu baru untuk mencari simpati, pada akhirnya harus menanggung akibat perbuatannya. Budi juga harus membayar harga atas keserakahannya. Sebelum sidang putusan, ia mengirim pesan pada Bima, yang kemudian dibacakan untuk saya, kalau saja aku tidak serakah, tidak akan ada yang bisa menyeretku sejauh ini. Aku kira aku pintar, ternyata keserakahan yang membuatku buta. Uang dan aset yang berhasil disita diprioritaskan untuk para korban. Bularas juga menjual sisa perhiasannya. Dulu, setiap kali ada masalah, orang pertama yang ia cari adalah Bima, tapi kali ini, beliau tidak meminta uang. Beliau hanya berkata, bagian yang disebabkan oleh ibu, biar ibu yang bayar semampunya. Bima tetap menyewakan kamar untuknya. Ia mengantar ibunya berobat, membelikan obat, dan mengunjunginya setiap minggu. Tetapi Bularas tidak kembali tinggal bersama kami. Beberapa kerabat masih menyalahkan Bima, menuntutnya untuk berbakti. Bima hanya menjawab, saya tetap merawat ibu. Tapi bakti bukan berarti membawa istri dan anak saya kembali ke tempat yang pernah melukai mereka. Yang mengejutkan, kali ini Bularas yang membela putranya. Di depan semua orang, beliau berkata, dia tidak durhaka.
Saya yang salah. Jangan lagi menggunakan saya untuk menyalahkannya. Pada bulan-bulan terakhir kehamilan saya, Bima mengurangi semua perjalanan dinasnya. Pulang kerja, ia langsung masuk dapur, mencuci baju, dan mengepel lantai. Suatu malam, ia menatap perut saya, dan berkata, "Aku terus berpikir, andai saja aku lebih tegas sejak dulu, kamu tidak akan mengalami semua ini." Saya menggenggam tangannya. "Aku tidak butuh kamu menghukum diri sendiri seumur hidup. Aku hanya butuh setelah ini, kamu tahu apa yang harus kamu lindungi." Tepat pada hari perkiraan, saya melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Bima memberinya nama Anindya, yang berarti sempurna. Katanya, setelah semua badai ini, ia hanya ingin putrinya tumbuh dalam kedamaian, tanpa harus hidup untuk memenuhi ekspektasi siapapun. Bularas datang ke rumah sakit, tetapi tidak langsung masuk. Beliau berdiri di depan pintu dan bertanya pada Bima, "Apa Rania mengizinkan ibu masuk?" Saya yang mendengarnya terdiam sejenak, lalu mengangguk. Beliau mendekati tempat tidur, menatap cucunya lama. Tidak ada lagi pertanyaan tentang berat badan atau desahan kecewa, karena ia perempuan. Beliau hanya menyentuh jemari mungil Anindya, lalu menangis. "Maafkan nenek," bisiknya. "Nenek pernah berpikir kamu tidak lebih berharga dari anak lain. Kamu tidak perlu menjadi penerus siapapun, nak. Cukup tumbuh sehat dan jadi anak baik." Saya memalingkan wajah ke jendela, tidak ingin menangis di hadapannya. Saya tidak bisa melupakan segalanya hanya dengan satu permintaan maaf. Tapi saya memberinya kesempatan untuk menjadi nenek Anindya, dalam batas yang kami rasa aman. Mengenai anak Wita, Bularas tetap membantunya sesuai kapasitas. Beliau tidak lagi memanggilnya cucu penerus. Kami sesekali masih membelikan susu atau pakaian untuk bayi itu. Saya selalu mengingatkan diri sendiri, membantu seorang anak bukan berarti memaafkan ibunya. Wita pada akhirnya kehilangan semua yang pernah ia rencanakan, uang, pernikahan, dan posisi. Tapi tidak ada dari kami yang datang untuk menghinanya. Ia sudah menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Itu sudah cukup. Budi, setelah semua selesai, menjadi lebih pendiam. Ia berjanji akan memulai semuanya dari nol. Ia tidak meminta uang pada kakaknya atau meminta kami melupakan masa lalunya. Ia hanya mengirim pesan pada saya. "Mbak tidak perlu langsung memaafkanku. Aku akan hidup dengan benar agar suatu hari nanti, Mbak tidak menyesal pernah membantuku." Saya menyimpan pesan itu, bukan karena sudah memaafkan, tetapi karena saya ingin percaya bahwa manusia bisa menjadi lebih baik setelah membayar kesalahannya. Saat acara syukuran Anindya, kami hanya mengundang keluarga inti. Saat semua hendak makan, Bularas membawa sebuah panci berisi rendang yang masih hangat dan meletakkannya di depan saya. Saya menatap panci itu, teringat sore yang mengerikan itu. Bularas seolah mengerti. Beliau berkata pelan, "Ibu pesan dari rumah makan. Hari ini, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Duduk dan makan saja selagi hangat." Saya menatapnya, lalu tersenyum, sangat tipis. Saat itulah saya sadar, saya tidak perlu menang melawan siapapun dalam cerita ini. Saya hanya perlu melindungi anak saya, mempertahankan suami yang tahu di mana harus berdiri, dan belajar bahwa kebaikan tanpa batas kadang justru menjadi celah bagi orang lain untuk melukai kita. Di luar jendela, Anindya tertidur pulas dalam pelukan ayahnya. Saya menatap putri saya, lalu menatap orang-orang di sekeliling meja. Keluarga kami tidak lagi sama seperti dulu, tapi mungkin, setelah semua kehancuran ini, kami akhirnya belajar bagaimana untuk bersama tanpa harus ada satu orang yang menunduk agar yang lain bisa berdiri lebih tinggi.